Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam cloning Bapak Ibu. Selamat datang di acara talk show Cloning Income Protection di hari Kamis ini dan spesialnya hari ini adalah tanggal 1 Januari 2026. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru. Teman-teman kita semua pasti punya spirit yang baru, punya semangat yang baru. Karena ini the lucky number, tanggal 1 di tahun ini Bapak Ibu. Bukan satu kebetulan, malam ini kita bisa berkumpul di dalam satu acara yang insya Allah akan sangat bermanfaat. Dan di talk show Cloning Income Protection ini akan jadi sangat spesial karena kita akan bicara sekelumit tentang proyek CIP dari sudut pandang dua narasumber kita yang ini orang yang betul-betul kami pilih Bapak Ibu. Jadi sekali lagi terima kasih para undangan yang hadir, terima kasih teman-teman yang hari ini setia untuk datang ke acara webinar. Padahal ini hari libur, ini tanggal 1 di mana orang-orang mungkin lagi jalan-jalan, lagi liburan, tapi teman-teman memutuskan hadir di webinar malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Juga saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita, Ibu Risa Fitri dan Pak Sularto yang berkenan di hari yang harusnya tidak diganggu, tapi hari ini malam ini mau memberikan waktunya bahkan jadi narasumber gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Risa Fitri sama Pak Sularto. Terima kasih ya. Teman-teman, Sama-sama. malam ini kita akan bicara tentang dua narasumber kita, gitu ya. Yang pertama, mungkin teman-teman udah nggak asing karena sering banget hadir di host-host acara-acara cloning income protection. Tapi mungkin teman-teman sebatas tahu wajahnya, sebatas tahu namanya, tapi nggak tahu isi dalamannya, kan gitu ya. Dan malam hari ini saya mau mau ngobrol santai dengan Bu Risa dan Puasa Lurto, sehingga teman-teman semua nanti akan makin makin kenal. Kalau udah kenal, lama-lama makin sayang kan gitu ya, makin akrab, makin tenang. Dan ini bakal jadi komunitas yang sangat baik di keluarga besar kita di Cloning Income Protection. Oke, teman-teman, saya pertama mau ke ladies first ya, Ibu Risa Fitri. Bu Risa, ya Bu Risa ini semua orang udah tahu ini Bu Risa Fitri gitu ya. Tapi boleh saya tahu nggak Bu Risa sebetulnya asli orang mana sih? Apakah asli orang Bogor atau asli orang mana? Karena ketika saya dapat oleh-oleh dari Bu Risa ini, kok yang dikirim pempek gitu ya? Bukan bukan khasnya Bogor gitu kan ya. Jadi Bu Risa sedikit dong. Bu Risa Fitri ini asli mana sebenarnya Bu Risa? Saya aslinya Palembang, Pak. Orang Oh, tua Palembang. Jawa, dua-duanya Jawa Timur, tapi saya lahir di Palembang, gede di Palembang. Jadi lebih kalau ditanya orang, Oke. saya asli Palembang, nggak asli Jawa gitu. Karena darah saya udah Oh, darah Sumatera. padahal ayah ibu Jawa ya, bukan Palembang. Jawa, Jawa, Jawa Tulen, Jawa Tulen. Jadi tidak ada satupun yang dari Palembang, tidak ada sebetulnya. Tidak ada. Hanya Cuman numpang semenjak lahir di sana. numpang lahir, gede, Oh, terus sekolah. kuliah, kuliah ke Jakarta sampai dapet suami ya di Oke. rantau jadi orang Bogor sekarang. Jadi SD, SMP, SMA semua di Palembang. Palembang betul. Oke, tuh kan pertama aja kita jadi tahu, oh ternyata Bu Risa itu orang Jawa tuh, gitu ya aslinya. Tapi lama di Palembang gitu ya. Palembang Masya betul. Allah, oh gitu ya Bu Risa ya. Dan semenjak kuliah, hijrah ke Jakarta. Ija ke Jakarta Dan nggak sejak pernah kembali lagi ke Palembang. enggak pernah karena orang tua sudah dipindahkan terus sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Oh jadi eh, Alhamdulillah. Jadi terus semua semua keluarga sebetulnya udah di Jakarta ya. udah Udah di Jakarta. Bogor ya. Oke, Ada yang bontot sih, ada bontot masih ada di Palembang satu. Nikah oke. dengan orang Palembang. Oke, itu Bu Risa ya teman-teman ya. Nah, hari ini pun saya mau nanya Pak Sularto, karena Pak Sularto pun udah mulai akrab nih. Kita lihat wajahnya di webinar kita ya, udah mulai viral nih Bapak Ibu. Karena cukup fenomenal di waktu yang nggak di waktu yang cukup singkat ya Bu Risa ya. Pak Sularto Iya ini betul. mulai punya prestasi-prestasi di program Cloning Income Protection. Pak Sularto, semua orang tahu Pak Sularto tinggal di Selangor. Sampai ada yang nanya ke saya, Pak Andri kok bisa sih joinin orang Selangor? Selangor kan Malaysia. Katanya CIP hanya untuk warga negara Indonesia. Pak Sularto, sedikit tentang Pak Sularto. Pak Sularto asli Selangor atau asli mana Pak Sularto? Silakan Pak Sularto. Oh iya, terima kasih Pak Andri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wabarakatuh. Nah, di sini sedikit saya tuh akan berbagi. Artinya apa ya? Berbagi itu kalau bahasa Indonesia ini agak kaku sedikit gimana gitu loh. Berbagi itu ya berbagilah gitu ya. Jadi kebetulan saya tuh kenal dengan Pak Camat. Pak Hmm. Camat dari Gorontalo.
Mhm. Ya alhamdulillah beliau itu sebagai sponsor saya. Mhm. Begitu informasi bagus, jadi tanggapan saya bagus. Kan Mhm. begitu. Iya, Walaupun posisi saya di rantau, Pak Andri dan Bu Risa, iya. tapi saya nilai CIP ini sangat-sangat berguna untuk saya Oke. dan Nah, keluarga saya, kan begitu. oke, Pak Larto, sebelum kita bicara CIP berguna nih, Pak Larto, sebelum bicara ke sana ya, Pak Larto ya, saya ingin tahu dulu, Pak Sularto Iya itu ya. asli Selangor atau asli mana nih, Pak? Kok bisa sih ikuti Oh, program gitu ya. CIP yang harusnya semua orang punya KTP WNI itu loh, Pak? Itu dulu, Pak. Kalau Oh, CIP, iya insya ya. Allah nanti kita akan bahas, Pak. Pak Sularto, kok bisa Oke. ada di Selangor, Pak Sularto? Silakan, Pak. Ngomong-ngomong, teman-teman, informasi Ceritanya ya, panjang, Pak Selangor Andri. itu di Malaysia ya, bukan di Indonesia. Silakan, Pak Sularto. Iya, ceritanya tuh panjang, Pak Andri. Ya, kebetulan saya ini ya termasuk orang yang boleh dikatakan orang yang nggak punya gitu ya. Jadi ya saya tuh hijrah ke Selangor ini. Jadi Oke, status saya di Selangor ini sebagai kuli. Ya, oke. kuli ini. Tolong digarisbawahi kuli, bukan siapa-siapa saya di sini. Saya kuli. Dari kapan Pak Sularto? Jadi ya, Merantau ke Selangornya dari kapan Pak? Udah berapa lama? oh kalau merantau ke Selangor tuh sudah lama Pak Andri, tapi kan saya sering pulang gitu loh. Mulai Dari jadi tahun dari tahun 95 Pak Andri saya masuk ke Malaysia oh nih. 95 berarti 95 sampai sekarang berapa tahun tuh? Tiga Ya sudah lama eh Pak Andri. 35 ya? Betul ya? Ada lebih kurangnya 35 tahun lah, Tiga tapi puluh ya lima tahun, Masya Allah. ah, Bentar, bentar Pak Sularto, jadi sebentar. Tapi KTP-nya masih ada kan? Darahnya masih merah putih kan Pak? ya kalau darah saya tuh ya memang saya tuh darahnya merah putih, benderanya pun tetap merah putih, KTP-nya pun ya tetap KTP Indonesia. Karena Oke. saya kan selalu keluar masuk gitu loh Pak Andri. Oke. Gitu. Darahnya merah putih, KTP-nya masih WNI, yang penting gajinya Ya, ringgit Malaysia gitu ya. Keren. Oke, berarti Pak Larto, Keren itu. kalau kalau dari 35 tahun yang lalu hadir apa hijrah hijrah ke Selangor, berarti pas pindah ke Selangor belum belum berkeluarga atau sudah berkeluarga, Pak? oh saya masuk pertama tuh memang saya sudah ada keluarga Pak. Oh, sudah Sudah berkeluarga punya ya. anak Oke. satu kan gitu. Oke, Jadi berarti kebetulan berarti istri asli Indonesia juga ya, bukan orang Selangor ya, Pak? ya istri Oh, saya Indonesia tapi rumpunnya rumpun Melayu, sukunya suku Melayu kan gitu. sukunya Melayu ya, jadi nyambung ya. Nah, Alhamdulillah. 35 iya, tahun ya Pak Soeharto ya. Jadi saya juga ya, baru ya tahu nih. betul. Oh, berarti Pak Soeharto 35 tahun gitu ya. Untung darahnya masih merah putih gitu ya, dan malam hari ini Alhamdulillah Pak bisa Andri. bisa jadi narasumber. Terima kasih loh Pak Soeharto udah hadir di sebagai narasumber malam hari ini ya. Oke ya. Jadi Pak Soeharto merantau dari tahun 95 dan ya kalau 35 tahun saya pikir bukan betah lagi ya, udah betah banget gitu ya, dan semoga semoga nanti kembali ke kampung halaman ya Pak Larto ya, jangan sampai lupa nih Pak Larto kampung halamannya gitu ya, Ya, dan mudah-mudahan nggak lupa dengan kampung halaman Pak Andri karena apa? Saya di sini kan cuman bekerja. Jadi bekerja ya namanya bekerja ya tetap bekerja sebagai kuli kan nggak ada kelebihannya Pak Andri kan gitu. dahsyat ya, alhamdulillah Pak ya, makasih ya Pak. Ternyata dengan era digital ini luar biasa ya, dengan era digital ini kita dalam satu waktu malam ini bisa berkumpul, bisa ngobrol, padahal yang satu di Bogor, yang satu di Selangor gitu ya. Oke, makasih ya Bu Risa Palarto untuk sedikit perkenalan latar belakang gitu ya. Bukan saya apa-apa, karena saya juga penasaran gitu Pak. Ini kok bisa sih gitu ya. Nah, nah sekarang menyambung yang tadi ya Bu Risa ya. Bu Risa aslinya Jawa. Kemudian datang ke Palembang, akhirnya berangkat ke Jakarta dan hari ini stay di Jakarta. Kemudian di Jakarta hari ini Bu Risa apakah eh, sekedar ibu rumah tangga atau latar belakang pekerjaannya apa? Kalau Pak Larto tadi ngakunya kuli, padahal kontraktor gitu ya, ngakunya sih kuli, padahal kontraktor. Kalau saya translate bahasa Indonesia kontraktor itu. Nah, sedikit Bu Risa nih, Bu Risa belum cerita nih latar belakang Bu Risa setelah eh, hijrah ke Jakarta, sekolah, kuliah di Jakarta. Kemudian aktivitasnya apa Bu Risa? Eh, Setelah kuliah di Jakarta, saya nikah Pak, hijrah lah ke Bogor gitu kan. Ibu rumah tangga tulen, plus
Ya, saya sekarang guru guru MTS, Pak. MTS itu SMP, guru SMP. Di Tapi SMP. guru honor, guru honor. Oke, ngajar apa, Pak? Ibu, ngajar apa, Ibu? Ngajar Quran sama bimbingan and counseling. BK, Oke. guru BK. Jadi Bu Risa ini benar-benar guru ya, guru anak SMP dan ngajarnya udah berapa tahun Bu Risa? Saya itu honor 2 tahun, 2 tahun. Saya nggak mau terikat ini Pak, nggak mau terikat guru tetap. Emang nggak mau dari dulu Ya, nggak mau guru tetap karena ya, emang hobi saya itu emang bisnis gitu. ya. Jadi kerja Tapi itu tapi saya nggak percaya Bu Risa cuma satu pekerjaannya sebagai guru karena saya dapat bocoran juga nih Bu Risa pernah ini, pernah itu, pernah ini, pernah itu gitu ya. Sedikit dong Bu ya Risa gambarkan dikit nih pengalamannya. ketahuan nanti semuanya ya. Saya guru MTS, guru honor tahun ini tahun kedua. Alhamdulillah saya juga wartawan di media online. Saya pegang dua dua tabloid online. Terus apa ya? Ada aktivitas sosial ya, aktivitas kemanusiaan. Em, Saat ini masih pegang satu, yang dua udah saya lepas. Jadi saya fokus karena em, jujur mau fokus di CIP, Pak Andri. Jadi terpaksa saya harus lepas yang dua kemanusiaan ini, lembaga kemanusiaan. Saya fokus di satu karena satu ini saya ketuanya untuk ya bisa dibilang untuk bagian dari Jawa Barat khususnya Bogor. Jadi butuh konsentrasi Oke. juga di sini. Jadi Bu Risa kegiatan kemarin tuh mengajar juga, aktif di organisasi juga, jadi Iya, wartawan juga gitu ya. iya. Pantes ya pas saya prospek agak-agak susah gitu ya. Oke, oke, oke. Keren, keren. Bu Risa, makasih banyak nih. Jadi backgroundnya itu ya. Jadi kita hari ini bisa ngelihat bahwa narasumber kita hari ini teman-teman dari dua latar belakang yang berbeda gitu ya. Tinggalnya juga berbeda. Nah, sedikit kita flashback nih. Awal mula nih, perkenalan Bu Risa dan Pak Sularto nih. Awal mula kenal dengan program CIP nih. Boleh sedikit nggak? Mungkin dari Pak Sularto dulu. Sedikit cerita awal mula kok bisa jadi kenal dengan CIP gitu. Padahal Pak Sularto tinggal di Selangor gitu, Pak Sularto. Kira-kira gimana Pak? Sedikit aja Pak. Perkenalan awal melihat CIP. Iya Pak Andri. Jadi begini ya Pak Andri. Jadi awal mulanya saya itu ya memang nggak tahu apa itu CIP apa semua itu nggak tahu. Yang jelasnya nggak tahu karena nggak tahu kan ya. Hmm. Tapi kebetulan dan saya rasa tidak kebetulan juga karena itu mungkin izin dari Allah ya. Jadi Ya. saya tuh memang dengan Pak Camat tuh memang sudah kenal di kamar sebelah ya. Jadi malam tuh Pak Camat tuh informasi kepada saya, Bang Larto ada informasi baik. Apa itu CIP? Ya udah, nanti saya akan uruskan untuk administrasinya berapa-berapa, kata Pak Camat. Jadi kata Pak Camat itu ada yang 400, 800. Ya udah saya masukkan yang 800. Jadi saya tuh belum mengisi data sudah ngantar administrasinya dulu ke Pak Camat karena saya yakin kan Keren. gitu. Oke. Belum tahu datanya gimana, belum tahu Pak Andri. Tapi saya yakin Pak Camat yang membawa tak akan mau uang 800 mau menipu. Oh. Saya rasa enggak gitu. Oke, Jadi saya garis bawahi yakin. dikit tuh Kalau yang Pak tadi Camat, Pak Sularto katakan. Dapat informasi dari Pak Camat, Pak Camat itu Pak Ahmad Badran ya, yang notabene iya, pasti pasti bukan ketemu langsung, pasti by phone kan Pak, karena Pak iya, Ahmad Badran ini tinggalnya di Gorontalo. Ini by phone ya Pak, by phone kan? iya, iya, Nah, jadi tadi saya garis bawahi dikit, ternyata Pak Sularto transfer duluan sebelum tahu CIP itu apa. Yang dilihat iya cuma betul Pak karena Andri. yang bawanya Pak Camat gitu ya. Ah, ah. Nah, ini mungkin Jadi lanjut. setelah digabungkan itu diantar polisnya ya polis ya Pak Andri ya Betul, polisnya betul. diantar ke saya. Sedikit banyaknya saya ini kan ya agak rajin gitu ya. Saya lihat satu persatu kok gini, oh, informasi ini bagus, nggak ada masalah buat saya kan gitu. Insya Allah Hmm. nggak ada masalah dan seterusnya ya saya memang niatnya bagus, ya mungkin Allah memberikan petunjuk juga harus ke sini. Jadi di hari pertama itu saya masukkan saya dengan Bunda Jumiati yang di Rokan Hilir itu ya kebetulan mitra di kamar sebelah. Dia pun setuju dan besoknya saya masukkan lagi anak saya dan istri saya. Besoknya lagi kebetulan ngam hari apa itu hari Minggu ya. Saya masukkan lagi
mitra-mitra yang lain, teman-teman yang lain gitu. Jadi kan tambah serem. Loh kok ini bonusnya lumayan, ya tambah semangat Pak Andri kan gitu. Oke, oke. Berhenti, berhenti sampai situ dulu, Pak. Jadi di awal ketika Pak Camat menyampaikan, Pak Soeharto langsung ambil langkah aja, ya udah transfer aja dulu gitu ya. Iya, Sebelum betul. ngerti lebih dalam tentang CIP ini, bahkan di besoknya langsung bisa mensponsori yang lain gitu ya, Pak. Padahal CIP-nya belum terlalu jelas ya, Pak, ya. Iya, Tapi langsung berjalan gitu ya. Ini ya luar memang nggak biasa. tahu apa-apa Pak Andri. Yang penting yang saya, oh ini mungkin usaha saya ataupun pekerjaan saya yang terakhir, ya udahlah, apapun risikonya saya akan tanggung kan gitu. Jadi saya nggak ragu-ragu lagi ke chip Oke, ini gitu. oke, oke. Kita tahan sampai situ dulu ya, Pak, ceritanya ya, Pak. Karena nanti ke depannya makin makin mengerikan gitu ya. Nah, kalau Bu Risa nih, kalau Bu Risa, gimana awal mula Bu Risa bisa kenal CIP di sela-sela waktu yang mungkin kalau kata saya pekerjaan Bu Risa karena bukan satu agak banyak gitu ya, berarti mungkin waktunya juga nggak banyak. Kok pada ujungnya jadi ketemu dengan CIP ini? Sedikit Bu Risa silakan. Ya, ya Alhamdulillah waktu itu yang memperkenalkan Bapak kan ya, Pak Andri ya. Bu, Ada pura-puranya bukan beberapa saya, Bu. hari gitu Pak ya, Bapak sabar banget gitu ya untuk memperkenalkan ke saya gitu karena saya benar-benar waktu itu sibuk banget gitu sampai rumah tuh bisa jam 10 malam gitu kan. Dikirim rekaman sudah dilihat belum Bu? Jujur saya jawab Pak, belum Pak, belum sempat gitu kan. Tapi Pak Andri terus nyapa-nyapa sudah belum, mohon maaf Pak, belum sempat gitu kan. Itu sampai ada 1 minggu ya Pak ya. Hmm. Terakhir Bapak WA saya itu malam ya Pak ya. Saya baru pulang dari rumah itu 9:30. Saya bilang, Pak, saya pengen tahu gitu kan. Boleh saya Zoom tapi berdua. Gaya banget ya, Zoom maunya berdua. Tapi nanti Pak jam 10 karena saya baru sampai rumah, saya mau bersih-bersih dulu, mau mandi dulu kan jam 10. Oke, bisa kita Zoom. Sebenarnya ya itu Pak. Saya baru ada waktu gitu loh karena benar-benar sibuk banget. Dan kebetulan sebenarnya ada yang memprospek saya tuh 5 orang. Nah, 5 orang itu selalu nyebut-nyebut ini nanti saya akan kenalkan ke Pak Andi dan Yasa. Saya mikir gini, ini kok 5 orang ngotot banget gitu prospek saya. Katanya untuk Bogor itu harus ketemu Bu Risa langsung. Yang 3 itu jauh, yang 2 tuh saya ingat orang Jakarta. Pengen ketemuan. Saya bilang, Pak Andri siapa ya gitu. Orang Bandung Bu, pokoknya beliau itu apa leadernya saya. Oh ya baik gitu kan. Saya telan aja. Kebetulan saya sampai rumah 9:30, saya langsung WA Bapak gitu. Pak, tolong bisa kita Zoom berdua gitu kan. Pengen tahu CIP ini apa gitu. Jam 10 ya Pak ya. Mohon maaf Pak. Karena emang eh, ada waktunya baru malam itu. Dan nggak langsung join ya Pak ya. Karena Ya. waktu itu saya pegang usaha juga kan. Saya punya bisnis juga 4. Kesibukan juga. Bisnis saya lagi bener-bener down gitu kan, nggak ada duit sama sekali waktu itu, bener-bener nggak ada duit kan, mau minta suami juga nggak enak karena suami tahu ini istrinya hobinya bisnis, bisnis apa lagi gitu kan. Khawatir nggak percaya, mau minta tolong Pak Andri, Pak bayarin dulu kan gengsi banget ya, masa saya minta bayarin gitu ya. Padahal saya sangat-sangat percaya sama beliau gitu kan, pengen saat itu gabung cuman ya karena emang uangnya belum ada gitu kan. Ya Alhamdulillah malam itu benar-benar mengetuk pintu langit, besok paginya Alhamdulillah join. Tapi dicuekin teman-teman sama Pak Andri. Saya minta data dicuekin. Gantian saya dicuekin Pak Andri. Oke, jadi dikit gambaran itu ya Bu Risa ya. Jadi saya sampaikan program ini ke Bu Risa, tapi karena sibuk belum sempat ditonton Belum gitu ya. sempat, iya Terus betul. kalau ditonton ternyata jarak beberapa hari ada 5 orang yang nawarin CIP. Bayangkan teman-teman, Betul. gitu Betul. ya. Karena 5 orang. Bu Risa udah duluan dikenali saya dan Bu Risa ngerasa lebih dekat dengan saya, akhirnya nelfon Betul. balik Pak. Nah ini jadi pelajaran buat kita semua teman-teman. Ketika kita prospek orang-orang belum memutuskan, bukan berarti mereka belum mau, mungkin memang belum ada waktu. Jadi kasih waktu mereka, yang pasti tetap follow up. Dan Betul. ketika ketika udah jarak berapa seminggu itu, Bu Risa tiba-tiba minta follow up, minta apa? Minta video call, bahkan minta Zoom bareng ya, Zoom berdua, Iya. kita dijelaskan dari awal sampai akhir itu prospek seorang diri. Nah, kita penuhi Bapak Ibu gitu kebutuhannya. Jadi saya lihat di situ, oh berarti ini udah berbeda nih dibanding ketika pertama kali saya datang ke Bogor gitu ya. Ya Alhamdulillah teman-teman gitu ya Bu Risa ya. Jadi eh,
awal mula perkenalan dengan Project CIP. Jadi teman-teman juga ketika hari ini presentasi banyak orang, mungkin ada beberapa orang yang mungkin bukan berarti belum mau, tapi belum waktunya, timingnya belum tepat gitu ya. Selalu follow Sekali. up, bina hubungan baik dengan oke ya. Sabar Oke, banget pokoknya follow up-nya. siap, siap. Itu salah satu gambaran dikit ya teman-teman ya dari seorang Ibu Risa Fitri dan Pak Sularto gitu ya. Nah, akhirnya singkat cerita Pak Sularto sama Bu Risa bisa bisa tahu informasi CIP ini. Ya dari awalnya mungkin kurang jelas sampai eh, sedikit ada gambaran jelas. Nah, sedikit Pak untuk Pak Sularto nih. Dengan yang Bapak rasakan pada hari ini, kira-kira CIP di mata Pak Sularto hari ini gimana sih Pak? Menurut Pak Sularto, CIP Oh, di mata Bapak saat ini seperti apa, ya Bapak? kalau di mata saya dan di hati saya CIP ini memang sangat dibutuhkan Pak Andri. Karena apa? Dengan adanya CIP ataupun menabung di Dwiguna ini kan banyak manfaatnya dari situ. Itu yang pertama itu saya tuh nggak tahu namanya cloning-cloning itu pun nggak tahu kan gitu. Jadi sekali, lah kok ini saya daftar baru semalam kok sudah sekian titik. Nah, sampai di situ pun saya belum bertanya ini dengan Pak Camat. Hmm. Sampai seminggu mungkinlah dalam seminggu saya itu bertanya, Pak Camat ini cloning itu apa ini? Loh itu nilai katanya. Nilai apa Pak Camat? Itu yang nanti ada nilainya. Pokoknya tenang aja. Ya udah tenang. Kalau gitu Pak Camat, saya nggak mau banyak cerita. Yang penting saya akan buktikan Pak Camat itu sebagai sponsor saya akan saya buktikan saya nggak akan membuat malu sponsor saya. Insya Allah Pak Camat, saya akan bekerja keras kan gitu. Ya Alhamdulillah Pak Camat duluan juga memang Pak Camat ini memang bagus lah bagi saya tuh, sangat-sangat best. Jadi bagi saya tuh ya saya harus meniru cara Pak Camat gimana supaya bisa mengikuti jejak beliau. Karena di sini sangat simpel bagi saya ataupun sederhana. Kita ya harus belajar dengan yang sudah sukses atau gimana kan gitu. Oke. Jadi saya sudah berjanji dengan Pak Camat, insya Allah Pak Camat saya nggak akan buat malu Pak Camat, insya Allah. Ya Amin, kemudian amin, amin. ya mungkin Pak Camat juga tersentuh hatinya tuh. Nah, jadi ya terima kasih Pak Camat sudah membawa saya ke sini dan mudah-mudahan dengan nama Pak Camat serta bimbingan Pak Andri, Bu Risa, saya bisa Amin. melangkah ke depan yang bagus kan gitu. Oke, Amin. Pak. Dan Oke, iya, oke, oke. Nah, Pak Soeharto nih, ya ketika di awal Pak Soeharto akhirnya memutuskan langsung transfer meskipun belum paham banget apa itu CIP. Kemudian dengan kondisi seperti itu, tadi sedikit ada bocoran dari Pak Larto langsung ceritakan apa ajak istrinya bergabung, ajak temen ya, temen bergabung di Selangor. Itu langkah awalnya, Pak. Nah, langkah awal yang betul-betul Bapak lakukan ketika pertama kali bergabung dan akhirnya mulai punya komisi-komisi pertama itu Pak, gimana caranya Pak? Dengan kondisi Bapak belum apa bukan bukan belum yakin, belum tahu CIP sepenuhnya, dengan keyakinan hanya yang bawa adalah Pak Camat. Nah, langkah awal apa yang Pak Soeharto lakukan sehingga di hari-hari berikutnya Pak Soeharto langsung bisa terima komisi-komisi dari CIP Pak? Silakan Pak. nah itu begini Pak Camat, Pak Andri ya. Jadi begini, menurut saya tuh begini. Jadi suatu usaha tuh kalau kita yakin ya mungkin akan ada hasilnya dan mau bekerja kan gitu. Jadi langkah pertama itu saya cuma informasi. Ini ada usaha bagus, mau ikut enggak? Kalau enggak nanti ketinggalan. Usaha apa bang? Udah nabung aja per bulan, nggak usah susah-susah. Begitu aja informasinya Pak Andri. Karena apa? Karena saya belum tahu dalaman chip sampai mana kan nggak tahu. Memang nggak tahu, itu aja. Jadi yang saya informasikan itu menabung di sini. Hmm, hmm. Nah, Gitu. karena Pak Soeharto pun dipercaya oleh teman-temannya, maka teman-temannya pun belum melengkap CIP pun langsung transfer aja dulu gitu ya, langsung nabung aja dulu ya. Iya, iya Pak Andri. Oke, dan setelah berjalan beberapa waktu ini Pak Soeharto, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Camat, dengan keyakinan Pak Soeharto, yang penting yang bawanya orang yang saya percayai. Kira-kira yang dibawa oleh Pak Camat ini apa mengecewakan atau tidak nih kira-kira Pak CIP ini? Ya, kalau jawaban saya dari hati ini, dari hati yang paling dalam tuh ya bukan mengecewakan, malah menambah kebahagiaan saya, kan gitu. Sekurang-kurangnya saya bisa belajar di sini dengan setiap malam ada Zoom, bisa sedikit banyaknya belajar dan yang kedua kalinya tuh ya memang nyata real.
di sini bonus-bonusnya itu kan gitu. Jadi bagi saya chip ini sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan kita kan gitu. Alhamdulillah. Jadi nggak mengecewakan ya Pak, meskipun di awal Iya, dengan modal hanya kepercayaan dan itu akhirnya terbukti terduplikasi ya. Orang-orang tim-tim di bawah Pak Soeharto pun karena Pak Soehartonya orang yang dipercaya oleh mereka, makanya dengan mudah bisa mensponsori banyak orang. Ini penting. Kalau bicara kalimat-kalimat apa di luar sana, branding kita udah bagus. Ini bagus banget buat teman-teman kalau kita udah punya orang-orang yang memang udah percaya sama kita, branding kita udah bagus. Saya pikir menyampaikan program CIP ini akan sangat-sangat mudah gitu karena bicaranya trust, bicara kepercayaan gitu ya. Itu Pak Soeharto ya, tahan sampai di situ Pak Soeharto. Bu Risa, apakah seperti itu juga Bu Risa? Ya, apa gara-gara ada 5 orang tiba-tiba memprospek? Apa gara-gara paham CIP banget? Atau apa gara-gara apa nih Pak? Bu, CIP di mata Bu Risa di awal itu gimana nih Bu Risa? Ya, gara-gara 5 orang juga, Pak. Jadi semakin ini kok orang ngotot banget gitu ya. Ada 5 orang yang berbeda, yang saya nggak kenal semuanya, tuh ngotot gitu kan, mau mengenalkan CIP dan yang 3 itu menyebut nama Bapak gitu kan, yang 2 itu bukan menyebut nama Bapak gitu kan. Terus saya mulai ya ada waktu malam itu aja, ada waktu malam itu gitu kan. Saya mulai Bapak baru saya ngeh, oh ternyata begini doang gitu kan, cuma nabung doang. Oke lah kalau nabung doang, karena saya sombong banget waktu saya masih menjalankan 4 bisnis ya Pak ya, 4 bisnis saya gitu kan, walaupun kandas sekarang gitu kan. Ya, alhamdulillah, makasih Pak Andri. Saya bilang waktu itu sama Bapak kan, saya nabung aja Pak, karena udah capek dengan berbisnis gitu kan, nggak pernah jadi aset gitu kan. Ya, gitu dah. Saya nggak ngerti bahasa Bapak Dup. Ini CIP ini bahasa terarah dan terukur, Bu Risa. Saya bingung bahasa Bapak waktu itu. Saya benar-benar ini maksudnya apa terarah dan terukur gitu kan. Cuman karena saya emang percaya Bapak, ya udah saya gabung aja. Tujuannya nabung aja waktu itu. Real Dan mau nabung aja. Dan ketika di awal niat awal nabung ya Bu Risa, saya bilang Bu Risa itu rekening BCA yang ratusan juta cuman geser rekening doang kok ke CIP kan bahasa saya gitu ya. Betul. Dan setelah Bu Risa masuk di program CIP, awal awal langkah awal di project ini apa yang dilakukan Bu Risa? Apa langsung gaspol? Apa Ibu Risa mempelajari dulu atau gimana Bu Risa saat di awal dulu itu? Karena kita kan beda kota ya. Karena Ya, saya tuh ditinggal di Bandung nih teman-teman informasi, Bu Risa di Bogor. Saya prospek, saya sempat datang ke Bogor, tapi saya dicuekin, saya balik lagi ke Bandung. Tapi saya mohon nggak maaf marah, Pak. saya nggak bete, saya cuma berdoa ke yang di atas, ya Allah, mudah-mudahan dirubah ya ininya hatinya Bu Risa, karena saya tahu beliau punya potensi besar di CIP, saya yakin gitu. Dan alhamdulillah ketika Bu Risa telepon, akhirnya minta minta apa namanya, minta Zoom meeting berdua Benar. dan jalan. Nah, ketika udah bergabung itu Bu Risa kan kita beda kota nih. Apa langkah awal yang Bu Risa lakukan tuh saat itu Bu? Ya, kalau sekarang sekarang enak ya Pak ya, ada Zoom setiap malam. Saya Dulu hostnya belum kan, juga. Bu? Awalnya saya pelajari rekaman Bapak lah. eh, Oke. Seperti apa gitu kan. Terus karena biar lebih yakin lagi, yang pertama saya ya lakukan itu karena nabung, saya informasikan ke suami gitu kan. Saya bilang besoknya ke suami, hari ketiga kalau nggak salah, hari ketiga Hmm. saya bilang gini, ya ini diajak Pak Andri nabung gitu kan, nabung apa lagi entah bla 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 gitu kan, ini udah nabung aja, yang penting kita punya punya tabungan buat anak-anak, karena kita kan nggak punya tabungan gitu, jujur nggak punya tabungan. Itu satu. Yang kedua, saya meyakinkan mas saya nih ya, abang saya gitu kan, Hmm. untuk eh beliau juga ada di sini. Makasih ya Mas, saya sempat Oh, disidang hadir ya juga. Mas Imam ya. Makasih Mas Imam. Saya sempat disidang juga sama Mas Imam, sama istrinya Mas Imam gitu ya, karena kita Hmm. emang basicnya kita sekeluarga nih wartawan semua kan. Terus jangan Hmm. macem-macem lah ini uang gitu kan. Nanti ini investasi bodong lah, terus jelas nggak secara negaranya gitu kan. Kakak Hmm. ipar langsung langsung browsing ke OJK gitu kan. Terus emasku juga Mas Imam langsung tanya, mana websitenya Benika Live, kau kayak wartawan kacangan ibaratnya gitu ya, enggak cek recheck gitu kan. Oh, oh saat itu Mas Imam bilang begitu, Bu Risa. Awas ya Mas Iya, Imam ya, awas ya iya, Mas Imam. saya ingat banget tuh ke rumah Mas Imam di BSD, saya benar-benar disidang sama Mas Imam sama kakak ipar gitu ya. Hmm. Akhirnya eh, saya bilang, coba Mas, ini benar nggak sih perusahaan gitu? Kalau benar lanjut, kalau nggak ya sudah 400.000 ini gitu kan, kecil lah gitu, bisa dicari lagi. Akhirnya Masku bilang gini, terus ini bener loh perusahaannya gini-gini dan ini kau banget gitu, kau banget gimana? Kalau kita biasa pakai Hmm. kau-kau ya, kalau orang Hmm. Sumatera. Ini nih bisnis banget, Riz. Dengan nabung pun kau bisa dapat duit kalau kau jalanin ini, bla 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 bla.
Terus kata kakak ipar gini, ini bener Riz ada OJK-nya, aku udah cek, kebetulan temanku ada orang OJK gitu kata kakak ipar. Hmm. Jadi gimana Miss? Ya udah lanjut. Ini kau banget pokoknya, kau banget, kau pasti bisa gitu kan. Yakin Mas, aku boleh lanjut? Yakin. Ya udah akhirnya Masku ikut gitu kan. Hmm. Ya alhamdulillah, jadi Ya. seneng suami ikut, Masku ikut. Jadi Padahal di kan awal Mas di awal Bu Risa ke suami dulu, ke kakak ke dulu, suami dulu, saudara gitu heeh. ya. Dan hari ini Iya, suami, anak, kakak, adik semua kakak, bergabung ya adik, Bu Risa heeh. ya. Nah ini Ya ini bagus alhamdulillah. teman-teman karena program CIP ini kan tujuannya memastikan semua keluarga Indonesia mengenal program ini. Nah sebelum yang jauh-jauh ya yang deket-deket dulu. Makanya saya lihat Bu Risa udah keluarganya semua udah ikut program ini. Pak Sularto juga begitu, keluarganya udah ikut program ini. Jadi ya kita jelas bahwa ketika membawa ini ke orang-orang yang lebih jauh ya jelas karena kita udah jadi user gitu ya, kita udah merasakan manfaat dari program ini. Jadi gitu ya Bu Risa ya. Awal Ya, mula tetap ada cross check. alhamdulillah. Meskipun percaya sama saya tapi tetap cross check ya. Jadi Tetap sebenarnya cross Bu check, Risa Pak. percaya saya nggak sih sebetulnya? Ya, sebenarnya percaya cuman kan karena ini keuangan Pak ya benar-benar hal yang berbeda. Saya benar harus cross check gitu kan, harus Tetap cross check meyakinkan ya. suami, harus meyakinkan emasku gitu yang sama-sama wartawan gitu kan. Ya Oke. alhamdulillah, alhamdulillah. Walaupun saya waktu itu deg-degan cuman yakin Mas, yakin aku percaya Pak Andri. Nggak mungkin Pak Andri bohongin aku. Aku tahu tahu beliau gitu kan. Alhamdulillah. Oke, nah itu pengenalan awal dan langkah awal yang dilakukan kita bicara ke orang-orang terdekat dulu gitu ya, baik Pak Sularto maupun Bu Risa gitu ya. Nah kemudian nih boleh sedikit bocoran nih Bu Risa sama Pak Sularto ya. Komisi pertama rasanya gimana? Mungkin mungkin Bu Risa dulu silakan. Komisi pertama itu saya sampai telepon Bapak kan ya, Pak ini gede banget. Karena langsung 360.000 teman-teman, itu gede banget gitu kan. Ya, Seumur-umur menjalankan bisnis yang hanya hanya menginformasikan dua orang gitu kan. Kecuali kalau udah bisnis berkembang, it's okay lah ya. ini Ini komisi pertama ya. komisi pertama gitu, komisi pertama dua orang gitu ya. Suami sama abang gitu kan. Kok bisa segitu gitu kan, gede banget Pak Andri gitu kan. Ya udah Ya. nikmatin aja kan, ya alhamdulillah. Langsung otak saya kan bisnisnya mulai tuing-tuing, mak mau duit kan, saya pelajarin siap kayak minum obat tuh rekaman bapak, saya puter saya puter saya puter, saya mau ngajar mau saya motor ini kuping sempal terus ini puter terus rekaman ya, maksudnya apa saya harus pelajarin karena bapak jauh Pak, Iya. dan zoomnya hanya Jadi seminggu sekali ya. jadi komisi pertama itu betul-betul membangun keyakinan ya Bu Risa ya. Banget, banget. Karena gede banget dari dua orang gitu ya, dapatnya 360.000. Itu benar-benar gede. Mutasi awalnya kelihatan Bineka Life Indonesia Kelihatan dari Medika gitu Life ya. lagi. Biasa kan bisnis sebelum itu ownernya yang ini atau Oh. adminnya. Kalau ini benar-benar dari perusahaan-perusahaan besar itu kan yang transfer ke kita tuh amazing banget gitu kan. Ya, Benar-benar kayak, ya. Kenapa? surprise. Kenapa saya tanya itu? Karena bagi saya pribadi nih teman-teman sama komisi pertama itu membuat kita apa ya? Ih, bener-bener nyampe ke rekening gitu. Benar, Bukan dalam masalah jumlahnya ya Bapak Ibu, tapi masalah uh-uh. ini bener-bener mutasinya dari Bineka Life Indonesia nyampe Medika ke Life, kita betul. sebagai komisi dari CIP gitu. Itu yang menarik gitu ya. Kalau Iya. Pak Sularto rasanya gimana Pak komisi pertama Pak? Ya kalau saya gini Pak Andri ya, komisi pertama itu kan saya cuma gabungkan Bunda Jumiati, jadi kan komisinya cuma 150. Hmm, betul. Tapi bagi saya itu 150 itu suatu perusahaan yang bayar saya. Ya. Jadi sangat-sangat berharga sekali. Lah ini cuma cerita aja kok digaji 150 orang Indonesia kan ya. Walaupun saya di sini ya minta maaf lah kalau soal kerja kan ya. Kalau saya kerja kan ya mungkin satu hari itu ya entah 100, 200 kan itu ya. Hmm. Tapi ini sangat-sangat membanggakan. Jadi di hari kedua itu ya saya tuh berusaha Hmm. supaya gimana saya mendapatkan komisi yang lebih daripada 150 yang pertama itu. Kan itu. Betul. Jadi komisi pertama itu terasa penting banget ya Pak Sularto ya sama ya. Bagi saya merasa penting penting betul Pak Andri. Karena apa? Betul. Baru aja bergabung kok sudah dapat komisi 150. Apalagi kalau saya ini terus berjalan dengan baik, insya Allah komisinya lagi besar kan gitu. Dalam Amin. hati saya itu semoga bisa gitu. Dan Makanya hari ini kan semangat saya ini dan hari membara ini kan gitu. Pak Soeharto udah terima komisi kan berkali-kali ya Pak ya, udah terus-terusan terima Ya. komisi. Dan komisi dari Bineka ini dari CIP ini meskipun Pak Soeharto di Selangor nggak pernah terjeda kan Pak, lancar terus kan Pak, Kalau soal komisi ini ya Alhamdulillah Pak Andri, nggak pernah telat kan Pak. saya tuh ya lancar-lancar aja kan gitu. Ya karena Cuman gini kan Pak, bagi karena saya Bineka ini kan di Pak, Jakarta, Bineka di Indonesia nih, Pak Soeharto di Selangor, iya komisi nggak masalah kan Pak, tetap nyampe kan Pak. nggak masalah, aman.
Jadi soal komisi itu dari kata Bhinneka Lab ini sangat-sangat aman. Jadi jangan sampai ragu soal komisi ataupun bonus kan gitu ya. Kasarnya ngomong bonus, ini kan komisi lebih ademnya kan gitu. Oke, oke. Oke ya, teman-teman, ini menarik gitu ya. Kadang-kadang kita bicara udah berjalan sejauh apa di satu project, justru yang menarik itu ketika awal mula kita mengenal project ini, awal mula nerima komisi awal gitu. Dan ini luar biasa, teman-teman ya. Dan itu bicara komisi ya, Pak Sularto, Bu Risa ya. Nah, Iya, iya. setelah menerima komisi pertama itu, keyakinan kita bertumbuh otomatis ya, Bu Risa, Pak Larto ya. Nah, Banget, Iya keyakinan Pak kita Andri, bertumbuh, bertumbuh. bertumbuh, dan banget, bertumbuh. banget. Saya pribadi merasa begitu gitu ya, ketika saya nerima komisi pertama, oh keyakinan bertumbuh. Nerima komisi berikutnya, keyakinan bertumbuh gitu ya. Dan hari ini, eh, apa yang dirasakan Bu Risa sama Pak Sularto, gimana Pak? Cara untuk menyampaikan ini ke semua tim-tim kita Pak? Tim Pak Sularto maupun tim Bu Risa, cara menyampaikan keyakinan-keyakinan ini, apa yang dilakukan nih? Bu Risa mungkin bisa pertama sampaikan. Hari ini Bu Risa, gimana caranya untuk menyampaikan apa yang kita rasakan ke semua tim kita, Mbak Bu Risa? Lebih ke kalau saya bilang ke teman-teman kalau lagi telepon ya kita bangun bisnis ya, CIP ini kan bisnis ya teman-teman ya. Bisnis itu nggak ada yang bagus gitu kalau kita nggak kerjakan, nggak akan berhasil apapun kalau kita nggak kerjakan, itu intinya. Karena saya juga pelaku UMKM Pak Andri ya, Ya, saya termasuk di UMKM juga. Orang-orang UMKM itu benar-benar giat banget, dari malam pun udah menyiapkan. Rata-rata kan masih UMKM kan kelas kecil ya. Misalnya penjual nasi uduk gitu kan. hmm, Penjual nasi uduk udah malam-malam bangun, pagi-pagi udah siap, jam 6 udah di itu, tiba-tiba hujan Akhirnya kan yang beli nggak ada. hmm, Nah, sama juga itu udah berusaha. Nah, sekarang kalau di CIP, kita modalnya itu hanya memberikan informasi. Tapi jangan diam gitu. Kalau diam ya otomatis bonus kita juga akan diam kan. hmm. Kayak tadi orang nasi uduk, kalau dia nggak buka dagangannya, gimana dagangannya laku? Sama kayak kita. Kalau kita nggak membuka CIP ini seperti apa, kita nggak promosi, nggak ada orang yang tahu kalau kita pelaku CIP gitu kan. Kita menginformasikan. Langkah awalnya hanya menginformasikan aja, terus action and action, jangan never give up. Jangan Oke. jangan kalah sebelum berperang deh. Oke, dan hari ini Bu Risa udah berjalan sedemikian beberapa waktu, udah bisa membangun tim yang cukup luar biasa gitu ya. Alhamdulillah. Bahkan hari ini udah nerima beberapa kali reward berulang dari CIP, bahkan mau reward prestasi. Bu Risa, Amin, pertanyaan amin. saya satu, Bu Risa pernah ditolak orang nggak di Sering, program ini? sering. Gimana rasanya Bu Risa ditolak orang? Pertama sempat down juga ya. Paling kalau lagi down itu ngadunya ke Pak Andri aja gitu. Saya nggak pernah ngomong di di teman-teman gitu kan. Saya kan harus jadi panutan gitu Pak Andri ya. Jadi saya seringnya berkeluh kesah ke Pak Andri aja. Aman lah kalau Pak Andri ya akan di keep. Tapi Pak Andri kan selalu mengcoaching ya, memberikan arahan begini begini begini. Akhirnya di otak saya yang tertanam, CIP ini bisnis saya gitu loh. Saya yang harus lakuin gitu. Sama seperti saya kalau saya flashback sampai Pak Andri dulu ke Bogor nemuin saya sombongnya saya tolak gitu kan ya. Terus sesudah dikasih rekaman pun saya seminggu ya karena kesibukan. Jadi yang saya pahamkan, oh mungkin mereka belum paham. Mereka masih sibuk. Setelah itu saya eh, flashback, ya udah saya nyantai aja sekarang, jelasin mereka biar paham, terus bangun komunikasi yang aktif, nggak hanya mengenalkan CIP. Jadi prinsip saya tuh kalau lagi telepon, lagi ketemu teman, 70% itu ngalor ngidul ngomongnya. 30% baru saya ke tembak sasaran CIP, itu lebih efektif. Kalau ditolak ya biasa, orang jualan juga kan ada yang beli, ada yang enggak tuh. Hmm. Biasa lah, Betul, biasa jadi aja. buat buat Bu Risa, saya pikir Bu Risa tuh nggak pernah ditolak gitu ya, Wah, lancar-lancar sering aja, Pak, posting terus, ya. sering. Sama ya. Dan ternyata ketika ditolak, Sama. Bu Risa pun manusiawi, tetap ada daunnya ya Bu Manusiawi. Risa ya. Betul. Ada yang PHP gitu kan ya. Ada yang mau join tahunan, tiba-tiba zong sama sekali enggak. Ada yang bilang data udah ada, mau ditransfer sama ini tiba-tiba enggak ada. Sering teman-teman, tapi ya udah jalan aja terus gitu kan. Alhamdulillah setahun berjalan ini eh, bertahan. Dan ternyata bisnis tetap berkembang, tim tetap Alhamdulillah berjalan, bisnis alhamdulillah berkembang, ya. berkembang. Kalau Karena Pak ada Soeharto, cloning ya. kayaknya nggak pernah ditolak kalau Pak Larto ya. Pak Larto, gimana Pak Larto? Sukses Saya saja pikir dengan kayaknya senyumnya ya. semua yang Pak Soeharto sampaikan sama semuanya. Karena duplikasinya percaya sama Pak Camat, saya join. Akhirnya semua tim di bawahnya duplikasinya gitu. Percaya sama Pak Larto, saya join. Semua join. Berarti kalau gitu kayaknya nggak ada yang nolak Pak Larto.
Ya, tetap ada yang menolak, Pak Andri. Tetap ada yang menolak. Karena apa? Di sini kan namanya informasi ini kadang-kadang kan orang berpikir negatif. Hmm. Tapi ya bagi saya nggak apa-apa. Kalau misalnya masih negatif, ya saya tunggu. Nggak masalah itu bagi saya. Yang penting saya sudah informasi. Kalau beliaunya mau, ya monggo. Nggak mau, ya nanti jangan menyesal di kemudian hari. Kan itu. Tapi insya Allah Pak Andri, kalau yang dekat-dekat di seputaran sini, yang tahu dengan saya itu nggak akan menolak. Nah, ini yang masalah. Ini kan yang jauh. Contohnya di Semarang, di Hmm. Dumai, di Pulau Rupat, bahkan di Jeddah. Itu kan butuh waktu. Butuh waktu Hmm. untuk apa? Untuk komunikasi. Tapi ya pertamanya itu saya nggak menawarkan usahanya ini. Ya biasa ngobrol kan gitu. Kalau udah ngobrol agak akrab sedikit, pancing. Ini ada usaha gini mau nggak? Saya sudah masuk. Ya kan gitu pertanyaannya. Kalau mau ya nggak usah lama-lama. Cepat isi datanya. Ya akhirnya ya Alhamdulillah mungkin Allah juga memberikan petunjuk pada beliau yang bergabung, ya akhirnya masuk. Tuh. Tapi yang ngerinya gini, Pak Andri, ini anu mitra saya ini yang di Jeddah ini kan amat lihat. Kalau kata Malaysia tuh lihat tuh susah gitu loh. Jangankan itu, Oh gitu, Pak. orang pun nggak mau itu. Kebetulan tuh sudah berapa kali saya WhatsApp dibalas, WhatsApp balas. Hari itu entah hari mungkin hari baik dia lah ya. Saya telepon tuh langsung diangkat video call. Oh, Nah, oke. di situ saya tekan, Bun ada usaha bagus ini mau nggak? Kalau mau, monggo kita sama-sama di perantauan. Jadi nanti kita pulang sudah membawa hasil. Nah, informasi saya cuma gitu. Ya udah Pak, saya masuk kan itu. Karena saya tahu beliau ada di kamar sebelah, itu aja. Gitu Pak Andri. Luar biasa ya. Jadi sekelas Pak Soeharto pun tetap ada penolakan ya, Pak ya. Luar biasa ya, tetap ada penolakan. Ya Tapi masih ada akhirnya Pak Andri. dari Selangor bisa nyebrang sampai ke Jeddah. Bayangin teman-teman, ini jadi gambaran juga bahwa memang era digital ini luar biasa ya Bapak Ibu ya teman-teman ya. Dan saya baru tahu tadi, ternyata Bu Cahaya itu lihat gitu ya. Susah gitu ya ternyata ya. Tapi hari ini nampaknya bakal jadi calon power line terdekat nih saya lihat nih. Amin, Luar amin, biasa. amin, amin, amin. Oke. Jadi poinnya adalah semua kita pernah ditolak, tapi ternyata dengan penolakan itu tidak membuat bisnis kita tidak berkembang ya teman-teman ya. Betul sekali. Oke. Oke, dan gimana menyikapi nih dari penolakan tadi nih, Bu Risa? Apa yang disikapi oleh Bu Risa dengan penolakan itu? Kemudian akhirnya terbentuklah tim-tim yang ada hari ini. Nah, pesan buat tim-tim mungkin dalam menghadapi penolakan kira-kira gimana, Bu Risa? Ya, kalau menghadapi penolakan, mungkin kalau di awal wajar gitu, langsung down teman-teman ya. Tapi itu nggak bakalan lama kalau kita semakin yakin kalau bisnis ini emang bisnis kita. Kalau kata tim saya tuh Ustadz Zama itu kan ada the power of follow up. Jadi kekuatan emang follow up itu kita harus terus intens. Jadi bangun komunikasi 2 hari sekali kita sapa, say hello, ibarat nanya apalah gitu, nanya kesehatan atau nanya apa. Itu aja 70% kita ngalor ngidul lah tanyanya. Baru 30% gimana Bun gitu kan, baru ke tembak sasaran sih. Pokoknya jangan jangan menyerah dan jangan menyerah, jangan jangan gampang patah semangat, jangan kayak kerupuk gurih di garing di awal tapi udah hanya lembek gitu. Jadi Saya aja penolak, bisa gitu, mak-mak. jadi penolakan itu belum tentu orang belum mau ya, Bu Risa. Mungkin kita Belum butuh tentu, follow up mungkin dia berkali-kali gitu iya ya. harus follow up. Ada mungkin kayak saya dulu dengan Pak Andri kan karena kesibukan nggak sempet. Jadi nyeneng ini iya Pak. Tapi sebenarnya benar sama sekali nggak dilihat rekaman itu. Saya sering begitu Pak. Bahkan ada yang sampai 1 tahun akhirnya join juga karena ternyata beliau sibuk bener gitu kan. Alhamdulillah bangun komunikasi yang baik. Ya lama-lama ada yang mungkin nggak enak hati di telepon, nanyanya nanya kabar. Setelah ikut ya baru belajar gitu kan. Kalau bahasa anak saya join dulu baru belajar ya udah Bu saya join dulu lah. Yang penting saya nggak enak hati sama Bu Risa nanya-nanya terus. Ya udah Pak kalau mau ikut tapi alhamdulillah semakin malah beliau yang cepet sekarang kan. Awalnya tuh benar-benar nolaknya tuh Masya Allah gitu kan. Ya. Benar-benar nolak setahun itu. Tapi join juga sekarang dan lebih gaspol sekarang itu. Iya. Gaspol banget. Tapi saja dengan follow up kita berkali-kali, akhirnya Betul, orang follow luluh up. juga begitu, Bu Dulu Risa ya. juga. Kalau Pak Heeh. Larto di follow up nggak Pak? Atau langsung dibuang aja, ganti orang baru gitu Pak? Ya, kalau saya gini ya Pak Andri. Jadi apa cerita pun atau gimana cerita pun kita ini kan
sudah masuk ke sini, terutama sekali saya sarankan kepada tim saya itu siapapun yang jadi sponsor, tolong kawal mitra barunya, jangan sampai dilepas. Bila ada kesulitan nanti konsultasi dengan yang di atasnya kan gitu kan berperingkat di atasnya gitu loh Bu. Maksud saya kan gitu Pak Andri. Jadi kalau nggak bisa diselesaikan sendiri, kita bawa bersama gitu dengan siapa yang sekiranya senang di hati dan ada waktu kan gitu. Tapi sayangnya sekarang ini kalau saya telepon Pak Andri ini bahasanya sudah lain. Nggak seperti awal dulu kalau saya telepon tuh, ya Pak Andri, Pak Larto gimana, apa yang perlu saya bantu. Kalau sekarang ini enggak. Sudah lain ceritanya. Itu Masya Allah, memang Pak Andri ini magic closingnya bagus. Ya. Luar biasa ya, alhamdulillah ya Pak ya. Dan oke, setelah berjalan hari ini, kita sama-sama tahu ya, Pak Soeharto udah bangun tim dengan cukup baik, Bu Risa juga udah sangat baik, luar biasa gitu ya. Nah, teman-teman, dengan berjalan di program CIP ini kan kita udah pelan tapi pasti mulai memahami ya karakteristik bisnis ini, udah memahami, oh ternyata bisnis ini bisa membawa kita kemana. Nah, mungkin terakhir pertanyaan tadi saya buat dua narasumber ini gitu ya, Pak Soeharto dan Bu Risa. Kira-kira CIP ini akan Bu Risa bawa sampai mana, Bu Risa? Pertama, CP membuat saya bebas dalam finansial. Kebebasan finansial saya pribadi juga bisa membawa berkah untuk semua umat ya, semua masyarakat gitu ya. Karena dengan CIP ini benar-benar saya merasakan banget Pak Andri. Alhamdulillah, terima kasih sudah dikenalkan bisnis ini. Dalam setahun ini bisa apa ya, banyak sekali teman-teman yang tertolong yang tadinya di awal menolak banget karena saya belum paham, belum bisa meyakinkan, tapi berkembangnya semakin ke sini saya semakin paham ini bisnis saya seperti ini. Kata-kata saya mungkin lebih 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 bisa diterima sama teman-teman yang tadinya frontal, yang tadinya mencap negatif gitu. Walaupun sampai sekarang tetap ada yang negatif, tapi ya biarlah, target saya ya bisa membumingkan CIP ini ke masyarakat banyak karena emang emang ini dibutuhkan oleh masyarakat ya. Punya tabungan, punya bisnis yang bisa dikerjakan siapapun tanpa skill, tanpa pendidikan dan intinya yang mau aja, yang mau untuk berubah keuangannya. Soal passive income udah jelas itu Pak Andri. Jelas banget passive income itu. Itu yang kita tujukan seumuran kita mau sampai kapan kita kerja terus gitu kan. Kita pengen yang lebih banyak waktu dengan keluarga gitu kan tanpa harus memikirkan kerja kita gimana besok mau gimana tapi udahlah, eh, income itu akan datang setiap hari. Saya setahun udah merasakan gitu ditransfer setiap hari walaupun belum jutaan gitu ya teman-teman, tapi alhamdulillah apalagi 2-3 tahun kemudian insya Allah bakalan lebih besar lagi, yakin saya, Bismillah. Ya. Jadi 1 tahun ini Bu Risa udah mulai merasakan manfaat ini untuk banyak orang gitu ya. Karena Banget banget timnya banget. udah terbentuk cukup banyak. Bu Risa udah mulai merasakan juga manfaat untuk diri sendiri mungkin. Kalau tadi Bu Risa meskipun Ya. belum jutaan harian ya Bu Risa 500.000 harian juga besar Bu Risa kalau dihitung bulanan gitu kan. Jadi itu ya dan apa di 2026 ini Bu Risa ingin goal setting di CIP-nya mau sampai mana Bu Risa rencananya nih Goal setting enggak muluk-muluk Pak. Menyabet semua riwayat prestasi. di 2026 Bismillah ini ya? 2026. Oke. Dan membuat gimana saya sukses, saya harus mensukseskan tim-tim saya. Betul, betul, Jadi betul. target saya emang sekarang mensukseskan tim-tim saya aja itu Pak. Sesuai arahan dari Pak Andri. Saya ikutin aja SOP-nya. Saya ikutin Betul, arahan Pak betul, Andri. betul, betul. SOP-nya sebenarnya sederhana ya, Bu Risa ya. Kalau Sederhana kita banget. paham SOP, kita paham Betul. bahwa untuk mensukseskan kita, ternyata nggak usah mikirkan kita, pikirkan Nggak usah semua tim pikirkan kita. kita. Ini luar biasa cloning income protection ya. Pak Larto, Betul. Pak Larto akan membawa sejauh mana CIV ini, Pak Larto? Sedikit mungkin gambaran buat teman-teman nih. Ya, kalau saya gini Pak Andri, jadi CIP sejauh mana akan dibawanya kan gitu ya. Betul. Ya kalau saya tuh cita-citanya melambung Pak Andri, karena apa? Ini memang betul-betul sangat-sangat dibutuhkan gitu di dalam keluarga kita. Bahkan saya menggabungkan anak saya dan istri saya pun nggak tahu apa-apa itu. Ya Hmm. saya yang nanggung biayanya Hmm. itu, tapi nggak apa-apa. Jadi sementara ini walaupun kaki saya untuk
kepala saya untuk kaki terbalik-balik itu nggak masalah bagi saya karena saya ini kalau dibilangnya kesusahan memang susah Pak Andri. Karena apa? Rekening saya dengan ATM saya itu kan tersimpan di Indonesia sana. Jadi saya tuh agak sedikit susah sedikit gitu. Tapi bagi saya itu bukan rintangan, kan? Bukan rintangan. Yang pastinya saya akan membawa CIP sampai saya ini bisa sukses dan ada hasil setiap harinya yang lumayan kan gitu. Yang lumayan Amin. tuh nilainya banyak itu Pak Andri, nggak sedikit. Nah, kan gitu. Bukan lumayan, Pak. Sangat lumayan. Nah, gitulah lebih kurangnya gitu. Yang penting saya mau hasil yang lumayan gitu. Oke, Gitu dan Pak Andri. dan di 2026 mungkin saya pertanyaan sama dengan Bu Risa. 2026 mungkin Pak Larto udah punya target di CIP ingin mencapai posisi yang mana nih Pak Larto? Ya, kalau di tahun 2026 ini kan artinya saya sudah gabung dalam setahun lebih ya harus bisa mencapai reward-reward yang berulang nih ya harus saya raih karena itu sangat penting bagi saya. Jadi harus, pokoknya harus. Makanya di sini saya tekankan dengan mitra-mitra saya, marilah kerjasama dengan baik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau kita impikan. Bahkan kalau saya ini ada masalah, saya terus telepon. Nanti telepon ke Pak Camat dulu. Nah, nanti kalau Pak Camat nggak bisa ngangkat, Pak Camat ini kan orang sibuk. Jadi ya nanti telepon ke Pak Andri, Bu Risa. Jadi komunikasi itu jangan sampai miss. Dan setiap harinya saya melakukan komunikasi dengan mitra-mitra saya ataupun teman-teman yang sudah gabung di sini. Memang saya ini agak sedikit kejam gitu. Jangan sampai membawa mitra nggak tentu arah. Arahkan yang benar biar mendapatkan penghasilan. Sebaliknya mitra di sini jangan bergantung kepada sponsor kan gitu. Sponsor saya Pak Camat itu cuma informasi aja, Bang Larto jalankan dengan bagus, jalankan dengan komitmen. Siap Pak Camat. Kan gitu. Jadi saya ini nggak selalu menggantungkan dengan sponsor kan gitu. Jadi harapan saya mitra saya semuanya ini jangan sesekali mengharap mitra supaya apa mengharap sponsor supaya membantunya terus kan sudah terbantu dari yang sebelah kiri. Iya. Makanya mitra-mitra saya ini semangat. Oh iya Pak, oh iya Pak. Ya udah jalankan dengan baik. Iya. Alhamdulillah ya di sini sudah ada yang jadi mutiara walaupun masih di tahap awal, tapi saya yakin dalam setahun yang akan datang semua yang di jaringan saya akan saya usahakan supaya bisa membangun aset yang lumayan di CIP ini. Gitu Pak Amin. Andri. Amin, Pak Larto. Amin, Pak Keren. Larto. Insya Allah, Pak. Dengan adanya konsep cloning di CIP ini kita udah sama-sama merasakan ya, Pak Larto. Ternyata cloning ini mendorong semua tim-tim kita, gitu kan? Dan kita bisa proyeksikan 1 tahun ke depan cloning ini terus berjalan, besarnya bakal seperti apa, gitu ya. Nah, terakhir. Buat Budi sama Pak Larto, saya kadang-kadang muncul lagi pertanyaan gitu ya. Menyikapi tentang support system kita nih Pak, Billion Star System, di mana support system kita mengadakan acara setiap hari gitu ya, acara Zoom, acara training next, dan kita betul-betul support system baru hadir dalam konteks 100% online gitu Pak Larto Bu Risa ya. Gimana Bu Risa menyikapi bahwa kehadiran support system ini untuk kelangsungan membangun timnya? Di mata Bu Risa kira-kira seperti apa? Ya, Pak Andri. Sebelumnya terima kasih Pak Andri karena Pak Andri kan sudah benar-benar menyempatkan diri membangun untuk hadir pencerahannya ilmunya di webinar setiap malam. Jadi dengan hadirnya webinar ini saya aja yang nge-host saja merasakan manfaatnya karena setiap malam itu bahasa Pak Andri itu sangat-sangat berbeda kalau kita benar-benar cermat gitu kan. Dan ini sangat dibutuhkan untuk kita di era digital bagaimana kita bisa bangun bisnis kayak tim saya ada yang di Papua gitu kan, ada Sumatera, Kalimantan, Bali itu nggak mungkin saya harus ke sana zaman bahela gitu kan. Mhm. Manfaatkanlah era digital seperti ini. Tidak memaksa juga teman-teman harus hadir dari hari Senin sampai Jumat, enggak. Tapi di yang teman-teman bisa aja gitu kan. Misalnya hari Senin atau hari Selasa, tapi saya sama Pak Andi tetap komit ada di Zoom setiap malam untuk beginilah cara kerja kita. Cara kerja kita hanya hadir, ikutin sistemnya, belian support system seperti ini. Kita sudah diberikan sangat-sangat sederhana menjalankan bisnis ini hanya hadir di Zoom setiap malam, mendengarkan pemaparan materi.
Nanti juga ada sesi tanya jawabnya. Yang mau jelas-jelas ya silakan tanyakan semua karena kita semua era keterbukaan. Jangan sampai nggak datang di webinar, teman-teman, karena ini kuncinya. Kunci untuk sukses, apalagi yang hari Minggu malam itu khusus untuk teman-teman yang mau mengambil sikap sebagai pebisnis. Nah, itu diajarin lagi sama Pak Adri. Dikupas kuliknya sampai ke sedalam-dalamnya, membuat kita yakin, oh ternyata kekuatan cloning ini seperti ini. Oh, kita mau dapat bonus setiap hari ini begini caranya, dipandu gitu loh dengan Pak Andri di hari Minggu. Kalau sudah di hari Minggu kita datang nggak juga jalankan, nah itu sayang sekali. Berarti hadirnya kita itu hanya menggugurkan kewajiban hadir. Mungkin nggak enak hati sama saya, nggak enak hati sama Pak Arto atau Pak Andri gitu kan. Tapi kalau benar-benar kita menghadirkan hati di hari Minggu malam, itu akan terbuka. Oh iya, kita harus benar-benar jalankan ini bisnis. Kalau datang ke setiap webinar setiap malam, satu sisi kita bisa mengupgrade ilmu kita tentang CIP, satu sisi kita bisa mudah menjalankan bisnis dengan cara mengundang teman-teman. Hanya itu caranya. Kalau Jadi dulu kan tadi, harus offline gitu ya. Kalau ya. sekarang kan era digital, Jadi saya bagi Bu nggak Risa, mungkin ke Selangor. jadi bagi Bu Risa yang namanya support system, acara Brilliantsa System ini dengan ada acara harian ini jadi kunci ya Bu Risa, kunci untuk Kuncinya, kita kunci sukses untuk di program sukses. ini. Betul, Pak, Oke, kunci terima untuk kasih. sukses. Bagi Pak Kunci. Larto kira-kira gimana? Memandang ada acara-acara sistem bagi kelangsungan bisnis atau di mata Pak Larto kira-kira seperti apa Pak? Silakan Pak. Kalau bagi saya begini Pak Andri, jadi diadakannya webinar setiap malam itu memang bagus, sangat-sangat bagus. Tapi kembali lagi kepada pribadi masing-masing Pak Andri. Walaupun hadir setiap malam, Mhm. tapi kalau nggak berusaha, ya tetap nggak ada hasilnya. Jadi harapan saya tuh semua yang hadir di sini, kalau sudah hadir di Zoom ya harus usaha. Kan Ya, begitu. Jadi dua-duanya Pak Andri. Jadi hadir untuk kita belajar dalam mencip sampai kemana kan gitu. ya. Betul lagi. Sama Saya rasa satu lagi begitu Pak kali ya. Andri. Satu lagi mungkin Pak Andi Ya. dari webinar ini kita bisa membangun komunikasi yang efektif gitu loh. Bisa Hmm. membangun komunikasi yang aktif dengan tim, dengan terutama dengan apa dengan leadernya ya, dengan Ya, leadernya. ya. Karena kita kan harus mepet ke sistem on sistem. Kalau kita nggak mau bangun komunikasi yang baik dengan leader, dengan tim itu nggak akan berhasil. Karena Betul. kita kan Lagi seperti satu Pak Andri. Hmm. Jadi kalau diadakannya webinar setiap malam, contohnya tim-tim saya itu kan siapa yang hadir, siapa yang enggak, itu saya kan bisa menilai di situ. iya. Kalau yang hadir pastinya, oh ini harus dibantu sampai beliau sukses. Tapi kalau yang Hmm. jarang hadir itu mungkin ya ada kendala, tapi ya tetap di follow kan gitu. Ya, ya. Cuman saya yakin adanya webinar ini siapapun yang hadir di sini akan mendalami isinya chip dan mudah untuk mencari mitra kan gitu, untuk mengajak kan gitu. Ya, Betul, ya. betul Jadi banget. pastikan kita hadir supaya kita ini bisa tahu chip itu sampai mana dan bisa tahu kita ini kalau ada soalan-soalan, kadang-kadang soalan itu orang-orang ini soalannya yang nggak munasabah, kadang-kadang hati jengkel juga Pak Andri. Belum baru cerita sedikit sudah dikatakan ini bisnis bodong lah, ini Hmm. angsuran lah apa semua. Iya, iya. Nah itu Sabar. kadang-kadang hebat juga saya Sabar. itu. Betul. Makanya saya harus menggali ilmunya di webinar ini Pertemuan kan ya. gitu. Betul. Harus Iya, bisa iya. hadir kan gitu. Berarti Ya sangat berarti penting Pak Andri bagi berarti saya. sangat penting ya teman-teman ya acara-acara sistem ini ya. Dan Iya kalau dong, bagi sangat saya penting. hematnya Pak Larto, Bu Risa dan teman-teman bagi saya dengan adanya online ini memangkas biaya operasional. Kalau saya pribadi merasa Benar begitu. sekali. Jadi Hemat membuat tenaga membuat lagi. kita justru lebih lebih hemat waktu, tenaga. Bahkan bayangkan teman-teman kalau kita hari ini punya tim dari berbagai daerah, mungkin dalam satu hari nggak bisa kita ketemu dua orang gitu ya. Tapi Betul, dengan betul. adanya era digital ini, kita bisa video call dalam satu hari langsung. Telepon Aceh, telepon Padang, telepon Pekanbaru, telepon Jambi. Bisa dalam satu hari itu teman-teman. Jadi makanya sistem hari ini 100% justru kita adakan online. Meskipun memang 2026 rencana Pak Founder mulai akan memunculkan kembali acara-acara Grand CIP di kota-kota Wow, yang memang keren, di situ keren. ada leader-leader atau jumlah-jumlah tim yang banyak gitu teman-teman ya. Jadi insya Allah terus bertumbuh, support Amin, system itu amin. akan terus memaksimalkan itu. Jadi kita sepakat bahwa acara sistem penting ya teman-teman ya. Penting, sangat penting. Oke,
Terakhir, ini beneran terakhir nih Bu Risa, Pak Sularto. Ini beneran Enggak terakhir juga dari nggak apa-apa, saya. Pak. Betah saya. Pesan dari Pak Larto dan Bu Risa nih, buat teman-teman yang mungkin hari ini masih mempelajari CIP, belum memutuskan, mungkin ada satu dua patah kata pesan bagi mereka, Pak Larto, agar teman-teman bisa memutuskan, bergabung, dan komitmen berada di program CIP. Apa yang ingin disampaikan oleh Pak Larto? Silakan Pak Larto. Ya, kalau untuk saya pesan untuk teman-teman ini terutama yang belum bergabung ya Pak Andri. Ya, Kalau yang belum bergabung nih, marilah kita ini belajar usaha di menabung yang Dwiguna ini, di Bhinneka Lab ini. Karena apa? Untuk pendapat saya ini menabung di sini memang sangat diperlukan. Diperlukan yang gimana? Ya kita ini kalau memang usia saya ini panjang Pak Andri, ya mungkin dapat suatu hari nanti apa yang saya impikan atau apa yang saya inginkan. Dan kalau toh Allah tuh lagi sayang dengan saya, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu anak-anak saya itu akan meneruskan kehidupan dengan sempurna. Enggaklah terkatung-katung ke sana kan gitu. amin. Itu tujuan saya Pak Andri. Jadi pesan saya untuk teman-teman, tolong diresapi dan tolong diperhatikan betul-betul ini yang menabung ini. Menabunglah di Bhinneka Lab ini karena sangat-sangat penting bagi kehidupan kita di masa yang akan datang Oke, bersama keluarga kita. Kan gitu Pak Andri. oke. Terima kasih Pak Larto. Bu Risa, pesan buat teman-teman yang belum memutuskan berada di program ini, Bu Risa. Ya, untuk teman-teman nih ya yang belum bergabung, yuk segera bergabung karena kita nggak ada ruginya sama. Menabung kita sama seperti menabung di bank-bank lain, cuman kita lembaga keuangan sama legalisasinya lengkap, ada OJK, ada LPS juga, jadi aman teman-teman ya karena di awal juga saya udah cek and recheck juga ya. Dan selain tabungan di sini yang saya suka ada bisnisnya. Jadi tabungan kita itu enggak lagi kita nabung setiap seenak-enaknya. Kalau tabungan kita kan di bank-bank itu biasanya nabung hari ini, nabung besok, nabung besoknya. Ambil juga kapan-kapan. Nah, kalau kalau di CIP kita benar-benar diarahkan teman-teman. Nabungnya hanya sebulan sekali, tapi bonusnya tiap hari. Kan keren, nggak ada di luar sana nabung tapi dapat bonus gitu kan. Itu yang saya suka banget di sini. Terus aman yang jelas juga ya, jadi nggak ada yang dipertaruhkan untuk pebisnis biasanya keluar duit dulu beli-beli barang, kalau sekarang kebalik gitu kan, kita keluar uang dibalikin lagi, tapi kita dapat bisnis, nah itu kerennya. Dan kalau sudah bergabung nih teman-teman ya, terutama tim-tim semua yang sudah bergabung, segera jalankan bisnis ya teman-teman, jangan sampai kita nabung bulan besok, bulan besoknya dari kantong lagi. Kan harapan CIP tidak seperti itu. Yes. Kita bergabung, kita jalankan bisnis, namanya juga menabung sekaligus membangun bisnis. Ayo jalankan bisnisnya teman-teman ya. Enak banget. Segera dapat transferan pertama. Kau udah transferan pertama amazing banget. Pasti pengen ditransfer lagi setiap hari. Saya bisa teman-teman ibu rumah tangga ya. Teman-teman semua pasti bisa. Insya Allah. Oke, luar biasa Resolusi Bu Risa. 2026 ya. Jadi Keuangan kita komisi-komisi lebih awal stabil. itu membuat kita ketagihan dapat komisi ya. Jadi Ketagihan banget. ingin dapat terus ya. Oke. Dapat Teman-teman tepuk terus. tangan ya buat Izin dua Pak Andri. narasumber kita, Bu Risa Fitri Pak sama Pak Andri, Sularto izin ya. dulu. Izin dulu sebentar aja waktunya. Kalau bisa Silakan, sambung sampai besok pun nggak apa-apa. Ini silakan Pak ya Larto. ini sangat-sangat penting bagi saya ya Pak Andri. Apa Ya. cerita pun saya kenal di CIP ini berdasarkan saya kenal dengan Pak Camat pun melalui kamar sebelah. Jadi Iya. untuk Pak Camat, terima kasih banyak-banyak Pak Camat sudah Mm-mm. masukkan saya ke sini. Masya Allah Pak Camat, saya butuh bimbingan jenengan ataupun bimbingan beliau. Kalau jenengan nanti tak paham, jadi ya beliau lah ya senang katanya tuh. Jadi Pak Camat jangan sampai lemes-lemes ataupun malas-malas membimbing saya. Dan untuk mitra-mitra saya, tolong usaha ini yang semangat biar ada hasilnya. Insya Allah Yes. kita akan bergandeng tangan Hmm. suatu hari nanti di pentas. Itu cita-cita saya Pak Amin, 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 Andri. ya Allah. Ya, Camat, tolong Pak pepet Camat. selalu pepet leader yang aktifnya, teman-teman Oke ya. ya, Terima teman-teman kasih kita Pak Andri ya, sudah sama-sama. Kita sabar. malam ini kita mengetahui dua narasumber kita yang pada ujungnya
mereka ingin berhasil di bisnis ini dan ingin mengajak semua tim-timnya berhasil, Bapak Betul, Ibu, betul, gitu ya. betul. Dan saya kasih waktu nih, 20 menit buat teman-teman bisa bertanya dengan narasumber ya. Jadi buat teman-teman silakan bisa buka kamera, bisa buka video kameranya, mic-nya. Silakan teman-teman kalau ada beberapa hal yang mungkin ingin ditanyakan dari seputar pembicaraan kita pada malam hari ini untuk dua narasumber ya, bukan untuk saya ya, untuk dua narasumber. Silakan mau nanya Bu Risa, mau nanya Pak Sularto, silakan buka mic dan kameranya. Silakan Bapak Ibu. Silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Jadi seneng banget malam ini kita udah mulai lebih kenal lebih dalam lagi ya dengan Bu Risa, dengan Pak Sularto. Oh ternyata beliau-beliau pun mendapatkan penolakan. Oh ternyata beliau-beliau pun nggak lancar-lancar aja jalankan ini gitu ya. Dan ternyata beliau pun nerima komisi pertama excited gitu ya. Ih, seneng Banget, banget. Bukan karena bicara banget. angkanya, tapi bicara ternyata benar-benar cair ini komisi kan gitu. Karena Betul. itu yang saya rasakan. Bapak Ibu silakan. Ada pertanyaan apapun silakan. Assalamualaikum, selamat Waalaikumsalam. malam, Oh Pak siapa ini? Oh Andri. Ibu Reni. Oke Bu Reni silakan. Bu Reni kameranya mana ya? Iya, Dapat bareng ini. Oh iya silakan Bu Reni. Udah buka kamera silakan. Bu Reni dulu sudah. Silakan Bu Reni. ya Pak Andri, terima kasih. Ini kebetulan saya lagi sama Bu Yulfi nih, Oh sama iya. saya juga tuh. Ini pada absen. Pak Andri, ada pertanyaan nih, sekredibel apa sih Bhinneka Life itu? Ya, kita nyaman dan aman menjalankan bisnis ini, gitu loh. Pak Andri, hatur nuhun, Bu Risa, Pak Oke, Sularto, Bu Reni selamat makasih, ya. Bu Yulvi makasih. Aduh, Ibu Guru SMA 2 di mana dulu saya pernah sekolah di sana, teman-teman ya di SMA 2 Negeri Bandung ya. Makasih. Dan karena pertanyaannya harus untuk narasumber, saya berikan ke Ibu Risa Fitri ya. Bu Risa Fitri, pertanyaan dari Bu Reni tadi, sekredibel apa sih program Bhinneka ini dengan pengalaman Bu Reni nih? Kalau saya yang cerita mungkin orang bisa bilang, oh kecap nomor satu. Mending Bu Risa yang cerita Hmm. pengalaman Bu Risa selama jalankan program CIP, memandang Bhinneka Life ini, memandang program CIP ini gimana? Sekredibel apa? Seaman apa? Setenang apa jalankan ini? Ceritakan Bu Risa, silakan. Ya, sangat salam salam kenal Bunda Selvia. Jadi saya sepanjang setahun ini benar-benar pertama nih, Bun, saya ngelihat dulu karena basically saya juga wartawan, saya harus cek recheck perusahaan karena ini lembaga keuangan ya nggak main-main gitu kan. Yang jelas harus perusahaan yang kredibel banget. Bener nggak dana kita tuh aman di lembaga Bhinneka Life? Terus punya OJK nggak? Secara negara dulu deh harus punya OJK, harus punya LPS. Itu saya udah cek semuanya ada. Dan setahun ini transferan uang itu benar-benar ditransfer, Bun. Itu jelas. Yang mentransfer pun Bhinneka Life. Mentransfernya bukan owner, bukan admin, bukan operator, bukan juga Bukan leader Pak gitu Andri kan. ya, bukan Bukan Bu Pak Andri, Risa. apalagi Pak Andri nggak bakal bisa Pak Andri akan mentransfer semua anggota Bhinneka Life. Dan perusahaannya juga jelas ada karena saya posisinya di Jakarta, jadi saya sudah ke kantor yang Jakarta. Kecuali di Sudirman kan itu hanya untuk administrasi kita agak susah juga administrasi yang mengganggu apa. Tapi untuk di cabang di Jakarta sendiri ada 3 kantor cabangnya, Bun. Ada di Roxy, Tanah Abang, ada di Alam Suta, ada di Lebak Bulus. Saya udah yang kedua, kalau Lebak Bulus belum. Dan itu benar-benar ngelihat. Kebetulan saya juga ke Bandung pernah juga ngelihat juga kantornya. Ya, yang jelas saya udah cek-cek aja, Bun. Udah cek-cek, Alhamdulillah. Kalau dari omsetnya udah triliunan, itu jelas pasti bisa. Dan Ya. tambah lagi, perusahaan ini ada yang memayungi lagi. Jadi kalau perusahaan ada payungan karena enak ya Bun. Kayak kita hujan dipayungin, aman. Nah ini perusahaan ada yang mayung lagi. Mayungnya bukan satu lagi. Bahkan 6 sekarang ya. Ya. Direasuransikan lagi 6 reasuransi. Jadi aman insya Allah. Kecuali kalau yang benar-benar nggak terduga ya kiamat gitu. Kata gempa, habis lah semuanya. Tapi selama selama keuangannya berjalan, ya kita mau percaya mana lagi kalau pemerintah bilang ini udah OJK, lolos gitu kan. OLPS itu udah aman secara negara. Insya Allah aman secara negara. Jadi Owner nggak jelas. menurut Bu Risa Hmm. ini kita udah bisa jalankan CIP dengan tenang ya Bu Risa ya. Dengan tenang Tabungan banget, Pak. tabungan di backup Betul. oleh LPS, kemudian Betul. perusahaannya ada payungnya dengan perusahaan Payungnya. Reas itu gitu ya. Iya, betul. Jadi kita Betul. tinggal jalankan dengan membangun komunitas kita aja gitu Bu Risa ya. Iya, tinggal bangun komunitas. Oke. Komunitas yang positif lagi. Oke. Mungkin begitu Ibu Reni, Bu Yulfa, makasih banget pertanyaannya. Mungkin ada lagi silakan teman-teman Bapak Ibu. Pak Andri, Ya, silakan Bu. Masih ada pertanyaan Bu Reni silakan. em,
Kiat-kiat untuk mengundang itu loh bagaimana? Kiat-kiatnya itu loh. Sebentar ya Bu Lani, Ibu Reni dulu ya, sebentar Bu Lani. Reni. Bu Reni satu lagi katanya ada pertanyaan. Silakan Bu Pak Reni. Andri mungkin bisa sama Bu Risa atau Pak Andri bisa bercerita tentang owner juga gitu kan, owner si Bineka Life-nya sendiri dan apakah ini termasuk money game atau bukan? Oke, oke, Jadi si ownernya ini. oke. Iya. Mending Ibu Risa dilanjut aja, silakan Bu Risa. Iya. Ownernya itu Pak Haji Ismail Ning. Beliau itu keponakan dari Bung Hatta. Beliau juga komisaris di PT Jaya Ancol juga. Beliau juga punya kapal pesiar juga dan beberapa apa eh, perusahaan juga ya, Bun. Nah, kalau tentang keuangan kita itu nanti akan dikelola oleh manajemen keuangan Bhinneka Life. Karena kita di bawah OJK, jadi disalurkan ke lembaga-lembaga yang disalurkan OJK nih, ke reksadana atau ke obligasi itu. Jelasnya seperti itu. Kalau ini mana game, bukan Bun, haram hukumnya. Saya pasti nggak bakalan ikut ya kalau mana game. Satu sisi mana game itu sangat-sangat diharamkan. Nggak mungkin saya ikut gitu kan. Karena saya tahu ini bukan money game, saya ini juga bukan investasi, ini tabungan dwiguna, tabungan tradisional Bun, kayak kita nabung-nabung, buktinya setelah kita 5 tahun, tabungan kita kan akadnya hanya 5 tahun ya Bun. Nah setelah 5 tahun itu akan dikembalikan, ya setabungan kita aja, 24 juta, nggak lebih nggak kurang gitu kan, karena bukan investasi, bukan juga riba. Kalau kita mau dapat lebihnya, yuk jalankan tadi bisnisnya, itu yang saya sukanya, ada bisnisnya di situ. Soalnya aman Bun, secara syariah juga aman ya, saya juga melihat semua bisnis-bisnis saya harus saya tinjau secara segi syariahnya. Oke, ya itu jawaban Aman. berita ya. Dan mungkin untuk tambahan bisa buka website Betul, ada binekalife.com. websitenya. Di situ ada laporan keuangan juga ya Bu Risa ya, yang Iya, bisa betul. mungkin teman-teman lihat juga gitu ya kalau ingin Betul. detail Terbuka banget ya. tentang laporan keuangannya. Seperti itu Bu Reni, Sangat terbuka. Bu Yulfa Betul. ya. Siap-siap. Terima Oke. kasih ya Pak Terima Andri kasih udah kita atas bertanya di jawabannya. Talkshow malam hari ini. Sama-sama. Terima kasih. Semoga Bu Yulfa segera ikut menjadi bagian partner bisnis kita, segera menjadi bagian keluarga besar kita, karena di Amin. 2025 yang kita tinggalkan ini kita ibaratnya lagi soft launching, lagi bangun pondasi, Betul. lagi bangun tim inti, dan kita masuk 2026 kita betul-betul bakal jadi komunitas besar yang akan membawa kabar baik ke seluruh pelosok negeri Bapak Ibu. Dan malam hari ini kita hadir dari berbagai daerah ya, luar biasa. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu yang lain? Silakan. Terima kasih. Ibu Lani tadi, Bu Lani mana Bu Lani? Silakan Bu Lani, ada pertanyaan. Mungkin Mas Andri atau Iya, Bu Risa jawab atau Mas Harto boleh saja. iya, Saya kalau soal legalitas dari iya. perusahaan maupun dari pemerintahan ya OJK atau segalanya, saya itu yakin benar dan Oke, payungnya juga saya yakin. Saya ikut kan dari Bineka Life-nya. iya. Saya cuma Oke. telat ini nggak ngerti kok ada chip. Saya sama Mas Andri ya sudah kenal dulu gitu. Ya, Cuma saya itu herannya gitu loh, apa unsur U saya ini. Kiat-kiat kiat-kiat untuk mengajak, mengundang itu bagaimana? Kok bendal-bendal ya 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 terus bendal-bendal gitu loh. Kiat-kiat. Jadi saya apa unsur U? Unsur U teman-teman saya itu ya sudah usia-usia. Terus males-malesan terus sudah ndak usah macam-macam sudah gitu. Jadi saya itu gregetan gitu loh. Jadi gimana gitu loh. Kiat-kiatnya itu bagaimana Bu Risa? Pak Harto, oke. Silakan. Mau Bu Risa, mau Pak Larto yang jawab, silakan. boleh. Atau Iya, nanti salah satu boleh nanti. saya yang jawab ya. Ya, Kalau masalah enggak juga Bun gitu kan. Jadi kita sebenarnya kalau mau menginformasikan tentang kebaikan CIP ini nggak usah pandang bulu Bun, nggak harus teman yang terdekat juga, nggak juga gitu kan. Sepanjang waktu kalau saya biasanya di sekolah gitu kan ketemu dengan penjaga gerbang, ya saya kasih info, penjual bakso saya kasih info. Terkadang saya males bawa motor, saya naik Grab gitu kan, naik ojek online. Ya mulut saya ngoceh aja, beli sayur ya saya ngoceh, dimanapun saya ngoceh. Karena untuk memberikan sekedar informasi, nggak harus mengajak mereka join gitu kan. Saya kasih informasi aja. Tapi kalau teman-teman yang udah dekat, yang saya tahu, saya biasanya eh, mulai menginformasikan nih, melihat dia butuhnya apa gitu kan. Kalau dia butuhnya, dia udah kaya, nggak butuh apa-apa uang, saya sentuh sudut lain. Mungkin teman-teman Bapak ada yang membutuhkan informasi ini. Kalau untuk teman-teman saya sebagai guru yang honor, saya bilang,
mau berapa sih gaji kita gitu, guru honor nggak ada pensiunnya. Nah itu. Hmm. Untuk bapak-bapak yang sukanya pulang eh, kerja, aduh, saya pulang kerja harus berangkatnya ngapain, Pak? Ya biasalah cari sampingan. Nah, ini ada sampingan, Pak. Bapak nggak usah keluar rumah lagi sampai Bapak capek, Bapak masih buka sepatu, Bapak bisa mainkan jari gitu kan. Jadi saya nembaknya orang-orang itu sesuai kebutuhannya gitu. Butuhnya apa? Saya nggak memaksakan jelasin dari A sampai Z, enggak. Saya hanya tembak satu aja. Oh, ini ada peluang bisnis kok, bisa main HP. Atau ibu-ibu yang pengen uang gitu kan. Bun, dari pasang-pasang SW-nya ngegerendelin suami, nggak dikasih buat beli bakso lah. Mending pasang status CIP dapat uang besoknya. Alhamdulillah. Jadi itu aja sih, Bun. Bismillah aja. Oke, jadi Kalau terus aja ya, terus terus aja aja, terus sampaikan gitu aja. ya. Kayak Mungkin nelayan ya, Pak. Mungkin Pak Larto Ya. ada kiat-kiat untuk bulan ini gimana menghadapi penolakan tadi, apa yang harus dilakukan gitu. Silakan Pak Larto. Ya, ini khusus untuk Bulani ya. Ya, terima kasih. Khusus untuk Bulani ya. Jadi kalau menurut saya Bulani ini kan kalau soal pengalaman itu sudah lebih daripada saya kan gitu. Jadi sedikit saran saya tuh Bun, tolong diresapi Bun. Jadi kita mau mengajak siapapun ke Bhinneka Lab ataupun ke CIP ini jangan serta-merta Bun. Kalau bisa tuh pendekatan dulu. Entah 1 hari, telepon secara baik-baik, besok baru diinformasikan kan gitu. Kalau kita secara terus, itu nantinya, lah ini baru kenal aja kok terus informasi. Nah itu, yang ditakutkan itu, nanti akan jadi mantul Bun. Mantul itu artinya berbalik arah, nggak Ya. jadi masuk. Hmm. Jadi Bulani ya, saya mohon dengan kerendahan hati lah Bulani, ini khusus ini Bulani ya. Jadi ya itu tadi Bun, jadi pendekatan dulu Bun, insya Allah Bun, didekati dulu, kita cerita yang indah-indah dulu gitu loh. Kan Bulani dulu, ya masa muda-muda dulu Bun, indah-indah dulu Bun gitu loh. Baru nanti kita masuk ke menabungnya gitu. Insya Allah tidak ada risiko atau kendala yang sangat fatal. Begitu Tuh. Bulani. Oke, begitu Bu Lani kata Pak Larto ya. Jadi ingat-ingat ilmu zaman dulu. Gimana pendekatan Iya. itu kita harus cerdas gitu ya. Jangan main serang aja. Orang malah jadi takut gitu ya. Jadi Iya. gimana caranya? Masuk Ini kayak tameng ntar. Pak Soeharto Don Juan juga nih luar biasa ya. Dan ilmunya kepake yang di CIP ya. Oke, dan jangan lupa manfaatkan acara Bulani, undang mereka, Betul. baik-baikin gitu ya, kasih apa informasi yang nyaman, akhirnya bisa diajak ke acara Zoom atau acara talk show seperti malam hari ini. Jadi intinya terus lempar dadu gitu ya, lempar dadu terus, insya Allah bakal ketemu. Dan hari ini dengan cloning, bisnis Bulani juga terus bertumbuh, saya lihat Bulani. Jadi jangan patah semangat ketika menghadapi berbagai penolakan gitu ya. Oke, teman-teman, kita masih punya waktu nih, 7 menit. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh buka mic-nya. Ya, ini alhamdulillah juga saya banyak WA masuk, udah ngirim data Bapak Ibu. Ini luar Wah, biasa. keren. Ya, Itu ada eh, yang chatting rupanya, luar Mas biasa. Andri. Ada Gimana Bu Lani? Gimana Bu Lani? ada yang chattingan. Ada yang chattingan rupanya. Ada 3 itu. Iya, Ibu, Ya, iya. Iya, rupanya 3 chattingan. oke. Itu Bunda Yusma udah raise hand tuh, Pak. Oh, Bunda Yusma, mana Bunda Yusma? Silakan Bunda Yusma. Mau bertanya kah? Bunda Yusma. Oke. Bunda Yusma, silakan Bunda Yusma. Oke, sambil nunggu Bunda Yusma, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Silakan kita gali narasumber kita malam hari ini, yang beliau-beliau hari ini udah punya tim mulai kelihatan akan sangat besar, ya. Dan nggak semua orang bisa melewati fase-fase di awal, karena di bisnis CIP ini beratnya di awal ya, Bu Risa ya. Berat Betul. di awal. Ketika udah bergulir, insya Allah, teman-teman ketika udah masuk aman pertama Powerline itu betul-betul teman-teman udah berhasil melewati fase-fase paling berat sebetulnya. Iya, betul banget. Serius, Pak. Jadi bagi saya kadang-kadang berpikir ngejar reward berulang itu ternyata lebih sulit ngejar Powerline. Maka ketika teman-teman bisa masuk ke Powerline, itu bahasa kita adalah aman pertama. Betul. Dan pondasi Powerline ini membuat kita bakal mudah ngejar reward pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian masuk reward prestasi. Ini luar biasa. Teman-teman silakan gali, Pak.
Mungkin pengalaman dari narasumber ini bisa teman-teman bawa di lapangan, bisa dipraktekkan, dan ternyata kita hari ini sama-sama tahu ternyata sekelas Pak Sularto dan Bu Risa sama-sama ditolak, sama-sama di PHP-in gitu ya, Nah, sama-sama ya begitulah ya inilah dinamika di program Calling Income Protection. Pak Ya, Teddy silakan. udah open mic tuh Pak. Mau bertanya kah Pak Teddy? Oh, silakan Pak Teddy, monggo Pak Teddy. Ya, Ya, silakan Assalamualaikum Pak Teddy. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Teddy. Nah, betul. Terima kasih Pak Andri, Bu Risa, dan juga Pak Arso. Ini pertanyaan ini saya khususkan untuk Pak Larto ya. Kebetulan Ya. dulu saya juga pernah di Malaysia, kebetulan 20 tahun, tapi saya di Muar. Saya banyak di Johor, negeri Oh, Johor. Jahat. Ya, jadi negeri Johor. Pernah juga Malang Buana, negeri Sembilan. Pernah juga di Selangor. Pokoknya keliling lah semenanjung. Hmm. Ya ini mulai dari sama juga dari tahun 95 saya di sana, bulan 2011. Hmm. Itu Oke. misalkan ada teman-teman yang di sana yang bisa diajak bergabung, apakah bisa itu saya ini kan ke Pak Kepala Larto minta tolong di ini ya sama Pak Larto karena situ kan dekat, masih banyak teman-teman tuh di sana ya. Ya, ada juga di Selangor, ada juga di Muar, pokoknya masih banyak lah teman-teman di sana. Hmm. Ya, ibaratkan pinjam semangatnya buat teman-teman di sana, buat meyakinkan begitu ya, Pak. Ingin sambungkan kepada Pak Ratu begitulah. Kan kita di ini saling berinteraksi begitulah, itu saling mendukung begitulah. Nah, Oke. terima kasih Pak. Oke, Kasih. makasih Pak Teddy dari Sidrapnya. Ternyata Pak Teddy juga 20 tahun sempat di Malaysia. Sebelum Pak Larto bicara nih, saya mau bertanya dulu ke Pak Teddy. Pak Teddy tadi Iya Pak. mengatakan 20 tahunan di Malaysia. Kok saya lihat Ya. wajahnya juga usianya sekarang kayaknya 20-an? Oh, Kok Mas. bisa, Pak? Udah 50 nih Pak, udah 50. Udah Lahir 50? tahun 7. Ya, Wow, udah 50. makanya saya tadi, masa iya Pak tadi 20 tahun di Malaysia, wajahnya aja udah kayak masih 20-an nih hari ini. Masa iya di Nah, usia bayi udah merantau gitu kan? Luar udah biasa Pak 50 Teddy. dari lahir tahun 76 kan. Nah, Oke, oke, oke. Nah, Pak Larto, silakan satu dua patah kata untuk Pak Teddy. Tapi sebelum Pak Larto jawab ya, saya bantu jawab dulu. Nah, kalau bicara siap. teknis membantu di lapangan, Pak, Iya, kayaknya Pak Pak Larto Teddy. nggak boleh lakukan. Kenapa? Karena Oh Pak gitu ya. Larto cross line-nya Pak Teddy, gitu. Itu pertama, ya gitu ya. Nah, Oh tapi iya, kalau iya, iya. tapi kalau mau minjam semangatnya, boleh, Pak Teddy. Tujuannya gitu Pak. Teddy Sebenarnya bisa aja, tujuannya gitu, memberikan semangat bahwa ya, kemudian bahwa teman-teman bahwa kita ada rekan mitra itu di di Selangor. Selangor. Itu sangat boleh, Ya Pak. walaupun di luar negeri, tetapi bisa Tetap ngambil bisa peluang berjalan. ini, begitu Pak. Nah, cuma Betul. begitu. Saya Berarti perlu tahu juga aturannya, jadi berarti Pak memberikan Teddy semangatnya itu. Pak Teddy detik ini teman-teman di Malaysia masih ada yang warga negara Indonesia yang masih tinggal di sana, masih ada ya, Pak? Masih Pak, Oh, masih ada yang bolak-balik itu ini Indonesia ceritakan Malaysia. semua tentang Pak Larto, Pak Teddy. Iya begitu. Ini pokoknya malam ini, ini buat ilmu buat saya ini. Masya Masukan Allah. buat saya Pak Larto, sangat satu dua berguna. kata untuk Pak Teddy, silakan Pak Larto. Ya, Ya, ini untuk Pak Teddy ya. ya Pak. Kalau di bisnis ini kan sifatnya kita nih saling bantu-membantu. Jadi Ya Pak. untuk waktu yang diminta, insya Allah saya akan selalu ada di Pak Teddy ya, untuk selalu di Pak Ya, Teddy. Kalau Pak Teddy memerlukan alhamdulillah. saya, insya Allah saya bersedia, nggak ada masalah itu, Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak Pak sebelumnya. nggak ada masalah. Mau kapanpun telepon saya nggak ada masalah. Telepon saya Oh, 24 jam on, gitu. oke Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya Terima kasih Bun. banyak. Jadi Pak Teddy, Memang gini. Mhm. Jadi mitra saya sendiri pun ada yang di Jeddah itu kadang-kadang ya memang terlepas ucapannya. Telepon saya tuh memang selalu on 24 jam. Oke. Jadi malam tadi pun secara kebetulan saya itu pulang tuh buat kopi dicampur durian. Jadi nggak bisa tidur Bun. Ini sudah mau subuh itu Bun. Mungkin kalau beliau hadir ya akan tersenyum mungkin. Jadi Ya, saya cek beliau Bun, ternyata betul 24 jam on. Jadi ya kalau
sudah on tuh artinya ya mau aman-aman aja untuk bekerja samanya kan gitu. Sempat saya WhatsApp beliau tuh, tanya mitra juga itu, bukan tanya yang lain-lain, mitra juga yang tak tanyakan kan gitu. Dan untuk Pak Teddy nggak ada masalah, 24 jam tuh sedia saya membantu kalau Terima sekiranya kasih banyak diperlukan ya kan gitu. pertanyaannya. Oke, Keren, jadi keren, sama-sama keren. sama-sama Sama-sama di Pak ya. perantauan ya Pak Teddy bisa Iya, ceritakan tuh ada warga negara Indonesia yang hari ini di Selangor Iya, dan jadi leader CIP itu bisa dimanfaatkan Pak Teddy ya. iya Luar Pak, iya biasa iya. ya. Dan Makasih banyak Itu Pak Teddy. tambahan masuk lagi nih masuk untuk Pak itu Teddy masuk dalam ya. tujuan saya. Ya, Ah, ah. alhamdulillah. Ini Pak Teddy, tambahan lagi Pak, Pak Teddy-nya. Jadi kita Iya ini tujuan Pak. kita ke Malaysia itu kan mencari hasil ya. Tentunya mencari hasil. Jadi kalau bisa tuh hasil bekerja dengan hasil usaha tuh dapat dua-duanya gitu Pak Andri ya. betul. Jadi untuk yang di rantau Iya Pak. ini semangatnya kalau bisa jangan kalah dengan yang di negara sendiri walaupun bebas ke sana sini. Kalau kita kan masih terhad ke sana kadang ada Iya, kendala, ke sini ada kendala. Tapi usahakan kita membawa dua hasil, hasil kerja, hasil usaha. Nah, iya. begitu. Betul, betul. Setuju banget ya. Jadi hasil kerja di sana dipindahkan nabung di CIP jadi hasil bisnis. Ini luar biasa. keren. Teman-teman Iya yang Pak. di rumah sendiri, yang di negara sendiri jangan kalah sama Pak Larto nih. Meskipun di rantau dengan banyak kendala bisa power line, Iya, bisa punya bonus betul. jutaan, bisa punya timnya bukan hanya di Selangor, di Jeddah, Iya, di Semarang, di mana-mana, di Pekanbaru dan sebagainya. Ini luar biasa. Dan tadi saya ambil satu benang merah yang agak penting nih dari Pak Larto gitu ya. iya, Upline downline, komunikasi nggak boleh terputus. Harus mudah dihubungi, siap 24 jam. oke. Kadang-kadang hari ini kita masih ngelihat ada downline yang nelpon upline-nya susah, atau sebaliknya upline yang nelpon downline-nya susah. Akhirnya, Pak Andri saya udah hubungi upline saya tapi nggak ada. Akhirnya nyambungnya ke saya. Ya bukan berarti saya nggak mau teman-teman, tapi alangkah indahnya kalau kita semua mudah untuk dihubungi. Karena kita balik lagi kerjanya kita kerja ta'awun, kerja sama gitu ya. Itu Iya, bagus banget. iya, Pak Larto menyiapkan semua itu. Pak Teddy, insya Allah kalau Pak Teddy iya Pak. ternyata punya kenalan di rantau, ceritakan semua Iya, dengan Pak Larto. Gitu ya. Semoga iya Pak Pak. Teddy menemukan Pak Sularto lain di negeri jiran, di samping membangun tim Insyaallah. di Makassar atau di Sidrap gitu Pak Teddy ya. Iya, Oke, terima iya. kasih Pak Teddy. Ada lagi Pak Teddy? Ya cukup ini kasih kesempatan buat kepada teman-teman kita yang mau Ya, bertanya. terima kasih. Kasih banyak Terima Pak kasih Edi, Pak Teddy. kasih banyak. Masya Allah, Kesempatan luar buat biasa. berbagi. Jujur Pak, saya kaget. Saya pikir Pak Teddy 20 tahunan Pak usianya. Insya Wah, Allah nanti kita ketemu Pak Teddy ya. Makasih banyak. Oke teman-teman, gak kerasa ini jamnya udah jam 21.02 dan malam ini saya happy banget. Kita semua pelan tapi pasti saling mengenal. Dan besok narasumber harapan saya teman-teman segera bisa mencapai posisi-posisi power line-nya. Dan teman-teman harapan saya teman-teman bisa jadi narasumber di talk show ini. Agar apa? siap, Agar siap, kita semua siap, bisa insya Allah. selalu menginspirasi orang-orang atau relasi-relasi kita yang hari ini masih di luar, Pak. Kita ingin pada Siap Pak, satu siap. waktu kita bisa terus memberikan inspirasi-inspirasi bagi banyak orang. Terima kasih udah hadir di acara talk show pada malam hari ini. Insya Allah besok kita ketemu di acara presentasi Cloning Income Protection. Bapak Ibu dorong semua orang untuk mengenal CIP dengan tuntas. Pastikan tim kita betul-betul memahami apa yang sedang kita perjuangkan. Dan malam ini kita belajar dari hal-hal positif yang disampaikan oleh para narasumber sehingga apa yang dialami oleh para narasumber pada malam hari ini bagi kita bagi cerminan bahwa ke depan kita melakukan hal yang sama dan ketika di lapangan kita menemukan hal-hal yang dialami oleh narasumber kita berarti kita berada di track yang tepat Bapak Ibu. Kita semua lagi merintis, kita semua lagi berjuang untuk satu impian yang besar. Dan impian besar kita dengan cara mensukseskan banyak orang. Teman-teman, rangkul semua tim kita. Dorong semua tim kita. Bangun tim kita menjadi orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang benar-benar punya keyakinan bahwa 2026 ini kita memiliki kualitas kehidupan yang luar biasa. Bu Risa, Pak Sularto, terima kasih malam ini udah berbagi cerita. Pak Mohon Andri. maaf kalau saya nanyanya banyak banget ya. Sampai tahu gitu ya. Oh, ternyata masa lalunya seperti ini, keputusan di CP seperti ini, dan kita sama-sama teman-teman berbagi. Harapan saya kursi-kursi talk show ini bisa diisi oleh teman-teman segera Semangat. kejar dan kita ingin kita semua benar-benar bisa menginspirasi banyak orang. Terima kasih udah mendengarkan Zoom meeting pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang udah hadir. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu karena banyak banget dan besok dorong semua relasi kita, tim-tim kita untuk ikut acara presentasi Cloning Income Protection. Sekali lagi,
Selamat tahun baru Bu Risa, Pak Sularto, Bapak Ibu semuanya. Sama-sama Pak Andri. Insya Allah Semangat tahun tahun baru. 2026 ini jadi titik balik kita dalam kehidupan kita. Ya, Amin. saya selalu katakan Amin, good is amin, not amin. enough if better is possible. Sekedar Yes. cukup itu, sekedar baik itu nggak cukup Bapak Ibu. Kalau kita bisa lebih dari baik gitu ya. Semoga 2026 kita jadi pribadi-pribadi yang berbeda. Terima kasih, saya Andri dari Bandung mengucapkan selamat tahun baru, sukses untuk teman-teman semua. Pastikan tahun ini menjadi tahun kemenangan kita. Assalamualaikum Amin, amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Pak Andri. Terima kasih Pak Soelarto. Selamat